Pemulung muda rela mengais sampah berisi makanan sisa dan basi dari restoran demi bisa makan. Sang HRD justru memberinya pekerjaan hingga ia menjadi seperti ini sekarang. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari mulai merangkak turun di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, menebar cahaya jingga kemerahan yang menyapu perlahan atas kesibukan ibu kota. Namun, bagi Ipul, senja bukanlah pemandangan indah untuk dinikmati, melainkan penanda bahwa waktunya untuk kembali bekerja hampir berakhir. Udara lembab dan basi mulai menyergap, menggantikan hawa panas yang menyengat di siang hari. Dia duduk di tepi trotoar yang retak, bersandar pada tembok usang yang dipenuhi coretan-coretan tak bermakna. Tas plastik besar berwarna hitam, yang sudah penuh dengan botol-botol aqua bekas dan beberapa kaleng minuman, tergeletak di sampingnya seperti sahabat setia yang telah menemaninya seharian. Perutnya keroncongan hebat, mengeluarkan suara-suara protes yang hanya bisa didengarnya sendiri. Sejak pagi tadi, hanya segelas air putih hangat dan sepotong kecil roti yang berhasil ia telan. Itu pun hasil belas kasihan seorang penjaga warung yang iba melihatnya tertidur lelap di depan warungnya. Ipul mengusap wajahnya yang kusam dengan tangan yang sama kotor dan penuh dengan goresan luka kecil. Bau sampah yang sudah melekat seakan sudah menjadi parfum alamiahnya. Di usianya yang ke-21, seharusnya dia sedang bersemangat mengejar mimpi, duduk di bangku kuliah, atau setidaknya bekerja dengan seragam rapi. Namun, takdir berkata lain. Kehilangan orang tua sejak remaja dan tidak adanya sanak keluarga yang mau menampungnya membuatnya harus bertarung sendirian di kota sekeras ini. Dasar perut, kapan kamu bisa diam? Gumamnya kesal sambil menepuk-nepuk perutnya yang kurus. Nanti juga aku carikan kamu makan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang masih tersisa. Menjelang malam, biasanya dia akan berkeliling lagi, mencari sisa-sisa makanan yang bisa dimakan dari tempat sampah restoran atau warung yang sudah tutup. Rasanya seperti berlomba dengan waktu dan dengan para pemulung lain yang sama laparnya. Demi apa lagi aku harus bertahan hari ini? Tanyanya dalam hati, sebuah pertanyaan yang hampir setiap hari menghantuinya. Namun, sesuatu di dalam dirinya, sebuah api kecil yang belum sepenuhnya padam, selalu berbisik, bertahanlah. Esok pasti ada jalan. Dia berdiri, mengangkat tas plastik hitamnya yang sudah penuh. Dia harus menyimpan hasil, buruan, botolnya ini dulu di kolong jembatan. Tempatnya, tinggal, sebelum kembali berburu makanan. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih berat dari biasanya. Kakinya seperti dihunjam ribuan paku, dan kepalanya sedikit pusing. Mungkin karena lapar, atau mungkin juga karena lelah yang sudah menumpuk. Sesampainya di kolong jembatan yang gelap dan lembab itu, dia menyembunyikan tas plastiknya di balik sebuah beton yang runtuh. Hanya dia yang tahu persembunyiannya. Duh, untung masih ada, bisiknya lega melihat hartanya masih aman. Duduk sejenak di atas kardus tipis yang menjadi kasurnya, Ipul memandang keluar pada lampu-lampu kota yang mulai bermunculan satu persatu. Gemerlap itu begitu indah, tapi juga begitu menyakitkan. Itu semua bukan miliknya. Dia hanyalah seorang pengais sampah, seorang yang tak berarti di tengah gemerlapnya ibu kota. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya, tapi dia segera mengusapnya kasar. Jangan cengeng, Pul. Kau bukan anak kecil lagi, hardiknya pada diri sendiri. Dia berdiri lagi, kali ini hanya membawa sebuah kantong plastik kecil yang dilipatnya rapi dan dimasukkan ke saku celananya yang sobek di beberapa bagian. Misi berikutnya, mencari makan. Dan malam ini, dia harus menemukannya. Apapun itu, kaki Ipul melangkah mantap menuju kawasan Menteng, meski perutnya semakin keras menggerogoti dinding lambungnya. Daerah ini bukanlah wilayah biasa baginya. Biasanya, ia menghindari tempat seperti ini. Terlalu banyak satpam yang berjaga dengan wajah sangar, terlalu banyak mobil mewah yang lalu lalang seakan menyoraki kemiskinannya. Tapi malam ini, naluri survivalnya berbicara lebih keras daripada rasa takut. Ingatannya melayang pada kontainer sampah besar di belakang restoran mewah Saffron, yang pernah ia lihat seminggu lalu saat dikejar-kejar satpam. Sampah di tempat itu selalu berlimpah, dan kualitasnya berbeda. Demi sesuap nasi, bisiknya lirih, mencoba memompas semangat sendiri. Sedikit lagi, Pul. Bertahan.
Sesampainya di ujung jalan, ia berhenti sejenak. Dari balik pagar tanaman hias, ia bisa melihat restoran itu. Cahaya lampu kristal berkilauan, suara denting gelas, dan tertawa riang tamu-tamu yang sedang menikmati hidangan mewah. Ipul menelan ludah. Bayangkan, di dalam sana orang-orang bisa membayar satu hidangan senilai hasil kumpulan botolnya selama seminggu, sementara di luar, ia harus memperebutkan sisa-sisa mereka. Kau lihat itu, Pul? Gumamnya pada diri sendiri. Mata tak lepas dari seorang pelayan yang membawa sepiring steak berukuran besar. Seandainya kau lahir di keluarga yang berbeda. Tapi ia segera mengusik pikiran itu. Berandai-andai tidak akan mengisi perutnya yang kosong. Ia harus fokus. Dengan hati-hati, ia menyusuri tepi jalan, mengambil rute memutar melalui ganggan kecil di belakang restoran. Bau sampah mulai tercium, tapi bukan bau sampah biasa. Ada aroma bawang putih, mentega, dan daging yang masih bisa ia deteksi. Aduh, baunya enak sekali, keluhnya sambil mengusap perut. Pasti ada yang masih bisa dimakan di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki membuatnya membeku. Ia bersembunyi di balik kontainer sampah lainnya. Jantung berdebar kencang. Seorang koki dengan seragam putih keluar sebentar untuk membuang beberapa kardus. Gila, busi banget malam ini. Gerutu koki itu pada seseorang di dalam. Orderan steak wagyu sama lobster belum berhenti sejak tadi. Ya sudah, santai saja. Yang penting gak ada yang komplain. Sahut suara dari dalam. Ipul memejamkan mata, berharap mereka cepat masuk. Setelah beberapa saat yang terasa seperti lama sekali, akhirnya ia sendirian lagi. Dengan cepat ia mendekati kontainer sampah besar milik Saffron. Ia harus bergegas. Ya Tuhan, tolonglah, desisnya sambil membuka tutup kontainer. Seketika, dunianya seakan berubah. Di depan matanya terhampar harta karun. Tumpukan makanan sisa yang membuat air liurnya nyaris menetes. Beberapa potong roti baget yang hanya dimakan setengah, kentang tumbuk yang masih cukup banyak, bahkan beberapa potong daging yang tampaknya terpotong terlalu tebal dan tidak disajikan. Ini lebih dari yang kubayangkan, gumamnya tak percaya. Dengan tangan gemetar, ia mulai memilih-milih. Beberapa potong ayam yang sudah menghitam ia sisihkan, tapi ia menemukan beberapa sayuran yang masih terlihat segar dan yang membuatnya hampir menangis. Sebuah kotak styrofoam berisi nasi dan lauk yang tampaknya adalah makanan karyawan yang tidak habis. Syukur sekali, ucapnya sambil dengan hati-hati memasukkan hartanya ke dalam kantong plastik. Tiba-tiba, sorot lampu senter menyilaukan matanya. Suara kasar yang ia takuti selama ini akhirnya datang. Hei, apa yang kau lakukan di sana? Ipul membeku, tubuhnya gemetar. Kantong plastik berisi rezekinya terjatuh, berantakan di atas aspal. Dalam kepanikannya, ia berusaha mengambil kembali makanan yang baru saja ia dapatkan. Jangan, itu makananku, katanya lirih. Suaranya parau karena jarang digunakan. Lo pikir ini tempat sampah umum? Bentak satpam itu sambil mendekat dengan wajah marah. Ini milik restoran. Pergi dari sini sebelum kupanggil polisi. Ipul terduduk lemas. Pandangannya berkunang-kunang. Rasanya semua tenaga yang tersisa menghilang. Makanan yang tadi ia anggap sebagai penyelamat nyawanya kini tergeletak di tanah kotor. Tapi, Pak, saya cuma mau makan, katanya. Suaranya hampir seperti tangisan. Saya sudah seharian tidak makan. Bukan urusanku, sahut satpam kasar. Sekarang pergi, atau... Suara lain, lebih tenang namun penuh wibawa, memotong ancaman satpam itu. Ada apa, Pak Joni? Kenapa berisik sekali di sini? Sorot lampu senter itu terasa seperti interrogator di ruang pengadilan, membakar setiap inci kulit Ipul yang sudah dipenuhi aib dan keputusasaan. Dadanya sesak, napasnya tersengal-sengal bagai ikan yang terdampar di daratan. Dunia di sekelilingnya seakan berputar dengan cepat, cahaya lampu restoran yang megah, bayangan panjang yang ia buat di aspal, dan wajah sangar Pak Joni yang semakin mendekat. Kaki Ipul bagai ditambatkan oleh rantai ketakutan yang tak terlihat. Kantong plastik kecil berisi harta karunnya, beberapa potong roti, sayuran, dan nasi yang baru saja ia kumpulkan dengan penuh harap, terlepas dari genggamannya dan berhamburan di atas aspal yang basah oleh air kotor. Jangan diinjak.
Rintih Ipul dalam hati saat melihat sepotong kentang tumbuk yang masih terlihat baik terlempar dekat sepatu boots Pak Joni. "Lo Tulia, gue bilang pergi dari sini," bentak Pak Joni lagi, kali ini dengan suara lebih tinggi sambil menghunus tongkat yang selama ini digenggamnya di pinggang. Matanya melotot, menunjukkan bahwa ini adalah peringatan terakhir. "Ini bukan tempat para pemulung seperti lo. Lihat lo, bau dan kotor. Bisa-bisa mengusik tamu restoran." Ipul mencoba membungkuk. Tangannya gemetar menjangkau makanan yang berserakan. Lapar yang ia rasakan sudah melampaui rasa malu. "Maaf, Pak, Ayah. Saya cuma butuh makan sedikit saja. Ini akan saya ambil dan saya pergi. Saya janji," ucapnya dengan suara parau, hampir seperti bisikan. Ia berusaha mengambil sisa-sisa makanan yang belum terlalu kotor, tetapi tangannya diinjak oleh sepatu boots Pak Joni. "Apa lo enggak dengar? Makanan ini milik restoran, bukan untuk lo," hardik Pak Joni, menekan kakinya lebih kuat sehingga Ipul menjerit kesakitan. "Tolong, Pak, saya sudah 2 hari tidak makan yang berarti." Ipul mencoba menjelaskan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia melihat sepotong roti baget yang tadi ia anggap sebagai rejeki besar kini terinjak-injak. Rasanya seperti melihat harapan yang dihancurkan di depan matanya sendiri. "Saya hanya mengambil yang sudah dibuang. Mohon. Buang atau tidak, bukan urusan lo." Pak Joni menarik lengan Ipul kasar, mencoba mengangkat tubuhnya yang ringkih. "Ayo, berdiri dan pergi. Atau gue panggil polisi sekarang juga." Ipul terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dunia di sekelilingnya mulai berkunang-kunang. Lapar, lelah, dan rasa malu bercampur menjadi satu. Di kepalanya, hanya ada satu pikiran, ini mungkin akhir. Mungkin ia akan pingsan di sini, atau lebih buruk, ditangkap polisi hanya karena mencoba bertahan hidup. "Tapi, di mana lagi saya harus cari makan, Pak?" Ipul mencoba berbicara, meski suaranya semakin lemah. Tempat sampah lain sudah dikuras habis oleh pemulung lain. "Ayah, saya tidak punya pilihan lain. Bukan urusan gue." Pak Joni mendorongnya lagi, lebih keras kali ini. "Yang penting lo pergi dari sini." Ipul terjatuh, lututnya terbentur aspal keras. Rasa sakit yang tajam menembus tulangnya. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah melihat makanan yang ia kumpulkan dengan susah payah kini tercampur dengan air kotor dan debu. Ia menunduk, pasrah. Mungkin inilah takdirnya. Seorang pemulung yang mati kelaparan di balik restoran mewah, di kota di mana orang-orang bisa membuang makanan yang cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, sebuah suara yang tenang namun penuh wibawa memotong ketegangan. "Ada apa, Pak Joni? Kenapa berisik sekali di sini?" Sorot lampu senter berpindah arah. Ipul mengangkat kepalanya perlahan. Seorang pria paruh baya dengan kemeja putih rapih dan berkacamata berdiri di pintu belakang restoran. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan keingintahuan. Tatapannya tajam, menganalisis situasi dengan tenang. "Maaf, Pak Harjo, ada pemulung lagi nyari makan di sampah," lapor Pak Joni. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih sopan. "Saya sedang mengusirnya." "Pak Harjo," begitulah Ipul mendengar namanya, mendekat. Matanya tidak tertuju pada sampah, tidak pada kekacauan yang terjadi, tetapi pada Ipul. Ia melihat seorang pemuda dengan mata yang masih jernih, penuh dengan rasa malu dan putus asa, tetapi juga ada semangat yang belum sepenuhnya padam. Ia melihat lebih dari sekadar pakaian kumal dan bau yang menyertai. "Sudah berapa lama tidak makan, Nak?" tanya Pak Harjo, suaranya lembut namun jelas. Pertanyaan itu membuat Ipul terkejut. Bukan bentakan, bukan makian, bukan ancaman. Sebuah pertanyaan sederhana yang menunjukkan kepedulian. Ipul menunduk, malu. "Seharian, Pak," jawabnya lirih. Suaranya bergetar. "Usiamu berapa?" 21, Pak." Pak Harjo diam sejenak. Pandangannya masih tertancap pada Ipul, seakan mencoba melihat melampaui penampilan luarnya. Ia melihat potensi. Ia melihat seorang anak muda yang terpelanting oleh nasib, tetapi masih memiliki semangat untuk bertahan, bahkan dengan cara yang paling memilukan.
Di matanya, Ipul bukan sekadar pemulung. Ia adalah cermin dari ketahanan manusia. Bersihkan dirimu, ucap Pak Harjo tiba-tiba, suaranya tegas. Bukan untuk makan sampah, tapi untuk bekerja. Ipul mengangkat kepala, matanya membesar. Tak percaya. Bekerja, Pak. Iya. Kami butuh tukang cuci piring dan helper di dapur. Gajinya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk makan dan kos yang sederhana. Mau. Air mata yang selama ini ditahan Ipul akhirnya tumpah. Mengalir deras di pipinya yang kotor. Ini seperti mimpi. Ia mengangguk cepat. Takut tawaran itu akan menghilang. Mau, Pak. Saya mau. Saya akan kerja keras. Pak, saya janji. Udara di belakang restoran seakan membeku. Sorot lampu senter yang tadinya menjadi alat interogasi kini terasa seperti spotlight di atas panggung, menyinari dua tokoh dengan nasib yang begitu berbeda. Pak Joni, sang satpam, masih berdiri dengan wajah bingung dan sedikit kesal, tongkatnya masih terkepal erat. Sementara Ipul, yang masih terduduk di aspal dengan lutut terluka dan air mata mengalir, seperti tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Tawaran kerja? Di restoran mewah ini? Baginya, ini mustahil. Ini seperti mimpi di siang bolong yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Bekerja, Pak? Ulang Ipul. Suaranya bergetar hebat. Matanya yang merah berkaca-kaca menatap tak percaya pada sosok pria berkemeja rapih di depannya. Saya tidak punya pengalaman. Saya cuma pemulung. Kata terakhir itu diucapkannya dengan suara lirih, penuh rasa malu. Pak Harjo tidak langsung menjawab. Ia mengambil beberapa langkah mendekat, mengabaikan bau tidak sedap yang menyengat dari sampah dan dari tubuh Ipul sendiri. Matanya yang tajam di balik kacamata terus mengamati. Ia bukan melihat sampah yang melekat di baju Ipul, atau debu yang menutupi wajahnya. Yang ia lihat adalah tangan Ipul yang penuh luka dan kapalan, bukti dari kerja keras. Yang ia lihat adalah bahu yang tegak meski dalam keputusasaan, tanda ketahanan. Dan yang paling penting, yang ia lihat adalah mata Ipul, masih jernih, masih memiliki api, meski nyaris padam oleh penderitaan. Pengalaman bisa dipelajari, Nak, ujar Pak Harjo akhirnya. Suaranya tenang namun terdengar jelas di keheningan malam. Yang tidak bisa diajarkan adalah kemauan keras dan kejujuran. Ia menunjuk ke arah makanan yang masih berserakan di tanah. Kau bisa saja mengambil lebih banyak, atau bahkan mencuri, tapi kau hanya mengambil secukupnya untuk bertahan hidup. Itu menunjukkan karakter. Pak Joni yang mendengar itu tak bisa menahan diri. Pak Harjo, maaf menginterupsi, tapi ini kan restoran mewah. Apa tidak masalah mempekerjakan seseorang seperti dia? Katanya, mencoba memilih kata-kata yang sopan namun masih terdengar merendahkan. Pak Harjo menoleh ke arah Pak Joni. Wajahnya sedikit berkerut. Setiap orang pantas mendapat kesempatan, Pak Joni. Dan saya percaya, memberi kesempatan pada mereka yang paling membutuhkan justru akan membawa berkah. Ia kembali menatap Ipul. Apa kau masih tinggal di kolong jembatan seperti yang kau bilang tadi? Ipul mengangguk pelan, masih malu. Iya, Pak. Kami akan carikan kos-kosan sederhana untukmu. Dekat sini. Gajimu nanti akan dipotong sedikit untuk biaya kos. Tapi kau akan punya tempat yang layak untuk tidur dan mandi. Pak Harjo tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya. Kau bisa mulai besok pagi. Jam 7. Datanglah yang rapi. Sudah mandi dan pakai baju yang bersih. Tidak harus baru, yang penting bersih. Ipul mengusap air matanya dengan punggung tangan yang kotor. Hatinya dipenuhi oleh gelombang emosi yang tak terbendung. Rasa syukur, haru, ketakutan, dan harapan. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Pak, saya janji, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Jangan janji pada saya, sahut Pak Harjo lembut. Buktikan dengan tindakanmu. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Ini untuk malam ini. Makan yang cukup dan beli sabun untuk mandi besok. Ipul terkesima. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. 50.000. Baginya, itu jumlah yang sangat besar. Biasanya,
Butuh berhari-hari mengumpulkan botol dan kardus untuk mendapat jumlah seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, katanya sambil membungkuk berulang kali. Sudah, kata Pak Harjo sambil mengangkat tangan. Pulang dan istirahatlah. Besok hari yang baru untukmu. Dengan perasaan seperti terbang, Ipul berdiri. Lututnya yang terluka masih perih, tapi ia hampir tidak merasakannya. Ia mengambil langkah pertama meninggalkan tempat yang tadinya hampir menjadi akhir perjuangannya, kini justru menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ia menoleh sekali lagi, melihat Pak Harjo yang sedang berbicara sesuatu pada Pak Joni. Ia melihat restoran megah itu, bukan lagi sebagai simbol kesenjangan yang menyakitkan, tetapi sebagai tempat di mana harapan baru saja lahir. Selamat tinggal, kehidupan lamaku, bisiknya dalam hati sambil berjalan meninggalkan gang. Dan selamat datang, kesempatan. Sementara itu, Pak Harjo memandang Ipul yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Pak Joni menggeleng-geleng. Saya harap Bapak tidak salah langkah, Pak. Dia hanya pemulung. Pak Harjo menarik napas dalam. Pak Joni, saya sudah 20 tahun bekerja di industri ini. Saya sudah melihat banyak orang datang dan pergi. Tapi orang seperti dia, ia menunjuk ke arah Ipul yang sudah tak terlihat. Mereka yang berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup, biasanya adalah orang-orang dengan mentalitas terkuat. Mereka hanya butuh sebuah kesempatan. Dan saya ingin memberinya kesempatan itu. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu belakang restoran. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi salah satu aset terbaik yang pernah dimiliki restoran ini. Dan di kejauhan, Ipul berjalan dengan langkah yang semakin mantap. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada senyum kecil yang mengembang di bibirnya. Esok akan datang dengan harapan baru. Dan ia siap menyambutnya. Malam itu, sepulang dari belakang restoran Saffron, Ipul tidak langsung kembali ke kolong jembatan. Kakinya melangkah tanpa arah yang jelas. Pikirannya dipenuhi oleh badai emosi yang tak terbendung. Uang Rp50.000 yang diberikan Pak Harjo masih tergenggam erat di tangannya. Terasa seperti benda paling berharga yang pernah ia pegang. Bukan karena nominalnya, tapi karena artinya. Sebuah kepercayaan, sebuah pengakuan bahwa dirinya masih dianggap sebagai manusia. Apakah ini nyata? Gumamnya pada diri sendiri sambil berhenti di depan sebuah warung kopi yang masih buka. Dari balik jendela, ia melihat para pekerja berbaju rapi sedang duduk santai, menikmati kopi dan obrolan mereka. Biasanya, ia akan cepat-cepat melewati tempat seperti ini, merasa tidak pantas berada di dekatnya. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Dengan jantung berdebar-debar, Ipul memberanikan diri mendekati warung tersebut. Seorang pelayan muda langsung mendekat. Wajahnya berkerut mencium bau yang terbawa dari tubuh Ipul. "Ada apa, Bang? Mau nyumbang?" tanya pelayan itu dengan nada sedikit menghina. Ipul menggeleng, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Saya mau beli nasi rames dan teh manis, Bang. Untuk bungkus." Pelayan itu terkejut. Ia memandang Ipul dari ujung kepala hingga ujung kaki, ragu. Nasi rames 18.000, teh manis 5.000. Jadi 23.000. Dengan tangan masih gemetar, Ipul mengulurkan uang pemberian Pak Harjo. "Ini, Bang. Terima kasih." Saat menunggu pesanannya, Ipul merasa semua mata di warung itu tertuju padanya. Desis-desis halus, senyuman sinis, dan pandangan penuh rasa penasaran menyelimutinya. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Ia bukan sedang meminta-minta. Ia membayar. "Pesanan Bang," ujar pelayan itu, kali ini dengan nada yang sedikit lebih sopan, menyerahkan bungkusan nasi dan segelas teh manis dalam gelas plastik. "Terima kasih," ucap Ipul sambil menerimanya. Ia tidak langsung pergi. Di ujung warung, ada sebuah keran air kecil untuk mencuci tangan. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mendekat dan membersihkan tangannya yang penuh kotoran. Air yang mengalir membawa serta lumpur dan debu, seakan juga membersihkan sedikit beban di hatinya. Perjalanan pulang ke kolong jembatan terasa berbeda. Setiap langkahnya terasa lebih ringan. Saat tiba di rumahnya, ia duduk di atas kardus tipis dan membuka bungkusan nasi.
Aroma nasi hangat dan lauk pauk sederhana terasa seperti makanan termewah yang pernah ia cium. Tangannya masih gemetar saat mengambil sejumput nasi dan menyuapkannya ke mulut. "Ini enak sekali," bisiknya sambil mengunyah perlahan. Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ia makan dengan perlahan, menikmati setiap suapan, merasakan setiap butir nasi yang mengisi perutnya yang keroncongan. Setelah makan, ia memandang sisa uang yang masih ia simpan. Rp32.000. Besok, ia akan membeli sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. Ia akan membersihkan diri sebaik mungkin sebelum pergi ke restoran. Besok, katanya pada langit malam yang dipenuhi bintang. Besok, hidup baru dimulai. Namun, di balik harapan yang menggebu, keraguan mulai menyusup. Apa aku bisa? Aku tidak pernah bekerja di restoran. Apa mereka akan menerimaku? Apa aku tidak akan mengecewakan Pak Harjo? Tidur malam itu tidak mudah. Ia terbangun berkali-kali, antara karena dinginnya malam dan karena kegelisahan yang menggerogoti. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di dapur besar yang bersih, mengenakan seragam putih, tapi semua orang di sekelilingnya menertawakannya, menunjuk-nunjuk dengan jijik. Ia terbangun keringat dingin. Matahari belum terbit, tapi langit sudah mulai terang di ufuk timur. Dengan tekad bulat, ia berdiri dan mengambil langkah pertama menuju perubahan. Pertama, ia pergi ke sebuah kamar mandi umum terdekat. Dengan sisa uangnya, ia membayar untuk mandi. Air dingin yang menyiram tubuhnya terasa seperti pembaptisan, mencuci away semua kenangan pahit sebagai pemulung. Ia menggosok tubuhnya hingga kesat, memastikan tidak ada sisa kotoran yang menempel. Kemudian, ia pergi ke toko kelontong kecil. "Selamat pagi, Bu. Saya mau beli sabun, sikat gigi, dan pasta gigi," katanya pada penjaga toko, seorang ibu setengah baya. Ibu itu memandangnya curiga. "Yang murah saja, ya? Sabun 5.000, sikat gigi 3.000, pasta gigi 2.000. Ipul mengangguk. "Baik, Bu." Ia membayar dengan uang yang semakin menipis. Kini tinggal Rp22.000. Tapi ia tidak khawatir. Hari ini, ia akan mulai bekerja. Ia kembali ke kamar mandi umum, menyikat giginya dengan bersih, dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kaos lusuh tapi bersih, dan celana jeans yang sudah pudar warnanya. Ia merapikan rambutnya sebisanya, berusaha membuat dirinya terlihat presentabel. Saat jam menunjukkan pukul 6:30, ia sudah berdiri di depan pintu belakang restoran Saffron. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kau bisa, Pul. Kau harus bisa," bisiknya pada diri sendiri. Tepat pukul 7, pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan seragam kuk berdiri di sana. "Kau Ipul?" tanyanya dengan nada datar. "Iya, Bu. Saya Bu Siska, kepala untuk bagian prep. Pak Harjo bilang kau akan mulai hari ini. Masuk." Ipul mengangguk nervous dan melangkah masuk. Dunia baru yang sama sekali asing menyambutnya. Bau disinfektan, aroma rempah-rempah, dan suara gemercik air serta denting peralatan dapur memenuhi inderanya. Bu Siska memandangnya dari kepala hingga kaki. "Kau akan mulai dari yang paling dasar, mencuci piring dan peralatan dapur. Jangan harap bisa langsung pegang makanan. Ikuti semua peraturanku dengan ketat. Paham?" "Paham, Bu. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh." Bu Siska menganggap, lalu membawanya ke area pencucian yang terletak di sudut dapur. Sebuah gunungan piring, panci, dan peralatan masak lainnya sudah menunggu. "Tugasmu sederhana, cuci sampai bersih, keringkan, dan taruh di rak yang sudah ditentukan. Jangan sampai ada noda atau sisa makanan yang tertinggal. Kami punya standar kebersihan yang tinggi di sini." Ipul memandang tumpukan piring kotor itu. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi baginya, ini adalah awal dari segalanya. Ia mengulurkan tangan, mengambil spons dan sabun cuci piring. "Iya, Bu. Saya mulai sekarang." Dan dengan demikian, dimulailah hari pertama Ipul di dunia baru yang penuh dengan tantangan dan harapan.
Setiap piring yang dicucinya adalah sebuah langkah menjauh dari kehidupan lamanya. Setiap percikan air adalah pembersihan jiwa. Ia mungkin mulai dari posisi terendah, tapi setidaknya, ia sudah tidak lagi harus mengais sampah untuk bertahan hidup. Dapur restoran Saffron pagi itu seperti sebuah kapal perang yang sedang mempersiapkan diri untuk bertempur. Suara pisau yang mengiris dengan ritme cepat, desisan minyak panas, dan instruksi-instruksi singkat yang diteriakkan dari satu ujung ke ujung lain membentuk simfoni aktivitas yang intens. Udara terasa padat oleh uap panas dan aroma berbagai rempah yang saling berebut dominansi. Bagi Ipul, yang selama ini hanya mengenal kesunyian dan bau sampah di kolong jembatan, lingkungan baru ini terasa begitu mengintimidasi, hampir seperti berada di planet asing. Bu Siska dengan cepat memperkenalkannya pada mesin cuci piring industri besar yang berdengung keras. Ini dishwasher. Tapi untuk alat-alat khusus dan panci, harus dicuci manual. Pahami sistemnya, yang sudah dibilas ditaruh di sini, yang sudah dicuci di rak ini, yang sudah dikeringkan di sana. Ia menunjuk dengan cepat ke berbagai area. Jangan sampai tertukar. Ya, Bu. Saya paham. Jawab Ipul sambil mengamati dengan seksama. Tapi sebelum Ipul bisa benar-benar memahami sistem tersebut, Bu Siska sudah bergegas pergi memeriksa persediaan sayuran. Ipul berdiri sendirian di depan wastafel besar yang dipenuhi tumpukan piring, gelas, dan peralatan masak kotor. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Oke, Pul, kau bisa, bisiknya pada diri sendiri sambil meraih spons dan sabun cuci piring. Ini hanya soal mencuci. Kau pasti bisa. Tangan-tangan yang terbiasa mengais sampah kini mulai belajar membersihkan sisa-sisa makanan mewah. Ia bekerja dengan penuh konsentrasi, memastikan setiap piring benar-benar bersih berkilau. Namun, keterampilannya yang masih hijau segera menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lihat itu, gaya bebek belajar terbang. Sebuah suara mengolok-olok terdengar dari belakangnya. Ipul menoleh dan melihat seorang pria muda dengan tinggi sedang. Wajahnya dipenuhi ekspresi kesombongan. Ia mengenakan seragam koki dengan nama Ridwan, terpampang di dada. Dia siapa? Tanya Ridwan pada seorang helper lainnya sambil menunjuk ke arah Ipul. Katanya pemulung baru yang dipekerjakan Pak Harjo. Jawab helper itu dengan suara berbisik. Ridwan mendekat. Matanya menyoraki Ipul dari kepala hingga kaki. Wah, kita dapat tambahan tangan dari tempat sampah, ya? Pasti sudah ahli soal kotoran. Ipul menunduk, berusaha mengabaikan komentar itu. Tangan-tangannya terus bekerja, meski kini gemetar karena malu dan marah. Jangan terlalu keras, Rid. Dia mungkin belum mandi seminggu. Tambah helper lainnya, disambut tawa kecil dari beberapa orang di sekitar. Bu Siska yang mendengar keributan itu segera mendatangi mereka. Sudah, kerja masing-masing. Ridwan, kamu ada tugas prep untuk sop hari ini, bukan? Ridwan mengangkat tangan. Iya, Bu. Cuma ingin menyambut anggota baru kita. Ia melemparkan senyuman sinis terakhir pada Ipul sebelum pergi. Sepanjang pagi, Ipul menjadi sasaran empuk olok-olok. Setiap kali ia membuat kesalahan kecil, seperti menaruh piring di rak yang salah atau kurang cepat dalam membersihkan, Ridwan dan kawan-kawannya tak segan memberi komentar pedas. Sampah, itu piring untuk hidangan pembuka. Jangan dicampur dengan piring main course, teriak Ridwan suatu kali. Ipul hanya mengangguk, berusaha menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata. Maaf, saya akan perbaiki. Waktu makan siang tiba. Para karyawan berkumpul di ruang makan kecil di belakang dapur. Ipul berdiri di pinggir, ragu apakah ia boleh bergabung. Bau makanan yang sedap membuat perutnya keroncongan, tapi rasa takut dan malu lebih besar. Kau tidak makan? Tanya seorang wanita muda yang bekerja di bagian pastry. Ipul menggeleng. Saya tidak bawa bekal. Kami biasanya makan bersama dari makanan yang disediakan restoran, jelas wanita itu ramah. Ayo, duduk sini. Tapi sebelum Ipul bisa bergerak, Ridwan sudah menyela. Lina, biarkan saja. Mungkin dia lebih suka makan dari tempat sampah seperti biasa. Wajah Ipul memerah. Ia memutuskan untuk tetap berdiri di sudut, menunggu sampai semua orang selesai makan. Perutnya lapar, tapi harga dirinya lebih sakit. Sore hari,
Tantangan terbesar datang. Chef Anton, koki kepala yang terkenal tegas dan perfeksionis, melakukan inspeksi rutin. Ia adalah pria berperawakan besar dengan sorot mata tajam yang bisa membuat siapapun gemetar. "Siapa ini?" tanyanya pada Bu Siska sambil menunjuk arah Ipul yang sedang mencoba membersihkan sebuah panci tembaga mahal. "Ipul, chef. Helper baru untuk cuci piring," jawab Bu Siska. Chef Anton mendekat. Matanya mengamati cara Ipul bekerja. Tiba-tiba, ia merenggut panci dari tangan Ipul. "Kau pikir ini tempat sampah? Lihat, masih ada noda minyak di sini. Di restoran ini, kita menjaga standar tertinggi." Ipul gemetar ketakutan. Maaf, chef. Saya akan bersihkan lagi." "Maaf tidak cukup," hardik Chef Anton. "Kau pikir mudah bekerja di sini? Ini bukan tempat untuk pemulung yang hanya bisa mengais-ngais sisa." Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajah Ipul. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menahan isak tangis yang sudah diambang pecah. Bu Siska mencoba menengahi. "Chef, ini hari pertamanya. Beri dia waktu untuk belajar." Chef Anton mendengus. "Saya tidak peduli. Jika dalam seminggu tidak ada perbaikan, dia harus pergi." Ia melemparkan pandangan terakhir yang penuh penghakiman pada Ipul sebelum berjalan pergi. Saat hari kerja berakhir, Ipul membersihkan area cuci piringnya untuk terakhir kali. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya lebih lelah lagi. Mungkin Ridwan dan Chef Anton benar. Mungkin ia memang tidak pantas berada di sini. Bu Siska mendekatinya sebelum ia pulang. "Jangan dengarkan mereka, Nak. Semua orang harus mulai dari suatu tempat." Tapi kata-kata penghiburan itu terasa hampa. Dalam perjalanan pulang ke kos-kosan sederhana yang disediakan restoran, Ipul mempertanyakan keputusannya. Mungkin lebih baik kembali menjadi pemulung. Di sana, meski hidupnya keras, setidaknya ia tidak harus menghadapi penghinaan setiap menit. Sampai ia tiba di depan pintu kos-kosannya dan melihat bungkusan nasi yang ia beli dengan uang pertama dari hasil kerjanya. Ia membukanya, dan aroma nasi hangat memenuhi ruangan kecil itu. "Tidak," bisiknya pada diri sendiri sambil mengepalkan tangan. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah." Dan dengan tekad yang baru ditemukan, Ipul berjanji pada dirinya sendiri, besok, dan hari-hari setelahnya, ia akan bekerja lebih keras lagi. Ia akan menunjukkan pada semua orang bahwa seorang mantan pemulung pun bisa bermartabat ketika diberi kesempatan. Hari-hari berikutnya di restoran Saffron terasa seperti medan perang bagi Ipul. Setiap pagi, ia datang lebih awal, berusaha membersihkan dan menyiapkan area cuci piring sebelum yang lain datang. Setiap malam, ia pulang paling akhir, memastikan tidak ada satupun peralatan yang tertinggal kotor. Namun, sekeras apapun ia berusaha, rintangan yang dihadapi justru semakin besar, dan sumbernya seringkali datang dari Ridwan, yang diam-diam telah menjadikan Ipul target utama untuk diintimidasi. Suatu pagi, tepat seminggu setelah Ipul bergabung, ia menemukan sebuah masalah besar. Mesin cuci piring yang biasanya berjalan lancar, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh dan berhenti bekerja di tengah siklus. "Ada apa ini?" gumam Ipul panik, mencoba memeriksa mesin yang sekarang mengeluarkan asap tipis. Ridwan yang kebetulan lewat segera mendekat dengan wajah penuh kepura-puraan. "Wah, mesinnya rusak? Jangan-jangan kau yang mengoperasikannya sembarangan. Orang sampah." "Tidak, saya menggunakannya seperti yang diajarkan Bu Siska," bela Ipul sambil terus memeriksa mesin. Chef Anton yang mendengar keributan segera menghampiri. "Kenapa ini? Kenapa mesin berhenti?" Ridwan segera menyela sebelum Ipul bisa menjelaskan. "Chef, saya lihat Ipul memasukkan piring yang masih penuh sisa makanan keras-keras tadi. Mungkin ada yang menyumbat." "Itu adalah kebohongan. Ipul selalu membersihkan sisa makanan sebelum memasukkannya ke mesin." Tapi Chef Anton yang sudah memiliki prasangka langsung mempercayai Ridwan. "Kau lihat, kerja ceroboh," hardik Chef Anton pada Ipul. "Ini mesin mahal. Jika rusak, gajimu setahun tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tapi Chef, saya tidak." Ipul mencoba membela diri. "Diam. Ridwan, panggil teknisi. Dan kau," Chef Anton menunjuk ke arah Ipul.
Semua piring hari ini harus dicuci manual. Jangan ada yang tertinggal. Saat Chef Anton pergi, Ridwan melempar senyum kemenangan pada Ipul. Selamat bekerja, pemulung. Sepanjang hari itu, Ipul harus mencuci ratusan piring, gelas, dan peralatan masak dengan tangan. Tangannya yang sudah kapalan sekarang menjadi merah dan perih, akibat air panas dan sabun yang terus-menerus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaannya, dihina dan disalahkan untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. Saat istirahat makan siang, Ipul memutuskan untuk tidak bergabung dengan yang lain. Ia duduk sendirian di tangga belakang, memegang bekal makanannya yang sederhana. Kenapa duduk di sini sendirian? Ipul menoleh dan melihat Lina, helper dari bagian pastry yang sempat menawarinya makanan di hari pertama. Saya lebih suka di sini, jawab Ipul singkat. Lina duduk di sampingnya. Jangan dengarkan Ridwan. Dia memang seperti itu pada semua helper baru. Tapi kenapa khusus padanya begitu kejam? Tanya Ipul, penasaran. Lina menghela napas. Ridwan seharusnya dipromosikan menjadi cook bulan lalu. Tapi manajemen membatalkannya karena alasan anggaran. Sekarang dia melihat setiap orang baru sebagai ancaman. Ipul mengangguk pelan, mulai memahami akar masalahnya. Tapi pemahaman itu tidak membuat penghinaan yang ia terima setiap hari menjadi lebih mudah. Keesokan harinya, masalah baru muncul. Beberapa pisau dapur yang paling tajam dan mahal hilang dari tempat penyimpanannya. Kekacauan pun terjadi karena pisau-pisau itu vital untuk persiapan makanan. Semua berhenti, teriak Chef Anton. Siapa yang terakhir menggunakan pisau fillet dan pisau chef? Semua orang menggeleng. Ridwan dengan licin mengalihkan perhatian. Chef, tadi pagi saya lihat Ipul membersihkan area penyimpanan pisau. Semua mata tertuju pada Ipul yang langsung merasa panas di seluruh tubuhnya. Saya hanya membersihkan bagian luarnya. Chef, saya tidak pernah menyentuh pisau-pisau di dalamnya. Bela Ipul. Kau yakin? Tanya Chef Anton dengan suara rendah yang berbahaya. Ya, Chef. Bu Siska bilang saya tidak boleh menyentuh pisau karena belum terlatih. Ridwan tak mau kalah. Mungkin tanpa sengaja terbawa? Kan biasa bawa-bawa barang dari tempat sampah. Komentar itu disambut tawa kecil dari beberapa helper yang selama ini ikut-ikutan mengolok Ipul. Ipul merasa terjepit. Ia tidak bisa membuktikan bahwa Ridwanlah yang berbohong. Untungnya, Bu Siska turun tangan. Chef, saya yang menyuruh Ipul membersihkan area itu. Dan saya pastikan dia tidak menyentuh pisau. Mari kita periksa CCTV. Ridwan tiba-tiba terlihat gugup. Ah, tidak usah repot-repot, Bu. Mungkin saya salah lihat. Tapi Bu Siska sudah terlanjur curiga. Ia pergi ke kantor kecil tempat monitor CCTV disimpan. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah masam. Pisau-pisau itu tidak hilang, ungkap Bu Siska. Mereka sengaja disembunyikan di laci bawah meja prep Ridwan. Segala pandangan sekarang tertuju pada Ridwan yang wajahnya memucat. Bukan saya. Itu pasti orang lain, bela Ridwan. Tapi bukti dari CCTV tidak bisa dibantah. Chef Anton marah besar. Ridwan, kantor saya, sekarang. Insiden itu berakhir dengan Ridwan mendapat surat peringatan pertama. Tapi alih-alih membuatnya jera, hal itu justru membuatnya semakin membenci Ipul. Beberapa hari kemudian, di penghujung shift yang melelahkan, Ipul menemukan secari kertas kecil di lokernya. Tulisan di dalamnya membuat darahnya membeku. Pergi dari sini, sampah, atau kau akan menyesal. Ipul merasakan ketakutan yang dalam. Tapi di balik ketakutan itu, ada kemarahan yang mulai membara. Ia tidak mau lagi menjadi korban. Keesokan paginya, Ipul menghadap Pak Harjo. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menceritakan semua yang dialaminya. Dari olokan, sabotase mesin cuci piring, insiden pisau hilang, hingga ancaman di lokernya. Pak Harjo mendengarkan dengan serius. Wajahnya semakin keruh seiring dengan cerita Ipul. Saya minta maaf telah mengganggu Bapak, kata Ipul menutup pembicaraan. Tapi saya tidak tahu harus berbicara pada siapa lagi. Pak Harjo menghela napas. Kau tidak perlu minta maaf, Ipul.
Aku yang harus minta maaf karena membiarkan ini terjadi. Ia berdiri dari kursinya. Tinggalkan ini padaku. Dan ingat, keputusan untuk mempekerjamu bukanlah kesalahan. Jangan biarkan siapapun membuatmu percaya demikian. Sore itu, sebuah rapat darurat diadakan. Hasilnya, Ridwan mendapat peringatan terakhir. Setiap tindakan intimidasi lebih lanjut akan berakibat pada pemecatan. Saat Ipul pulang kerja malam itu, ia merasa sedikit lebih lega. Tapi ia tahu, pertempuran belum berakhir. Ridwan mungkin akan lebih berhati-hati, tapi permusuhan tidak akan serta-merta hilang. Di perjalanan pulang, ia melewati tempat ia dulu biasa mengais sampah. Melihat para pemulung lain yang masih berjuang seperti dirinya dulu, Ipul menyadari sesuatu. Kehidupan di restoran mewah itu mungkin lebih halus tantangannya dibanding bertarung dengan sampah dan kelaparan, tapi sama-sama membutuhkan kekuatan untuk bertahan. Aku tidak akan lari, bisiknya pada dirinya sendiri sambil memandangi restoran yang kini menjadi tempat kerjanya. Aku akan bertahan, dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa orang sepertiku pantas untuk berada di sini. Pagi itu, udara di dapur restoran Saffron terasa lebih tebal dari biasanya. Insiden dengan Ridwan telah menciptakan garis demarkasi yang tak terlihat. Di satu sisi ada Ipul yang kini bekerja dengan kepala semakin tertunduk. Di sisi lain ada Ridwan yang meski sudah mendapat peringatan terakhir, masih sesekali melemparkan pandangan penuh kebencian. Tapi Ipul memilih untuk tidak terpancing. Ia menemukan senjata barunya, pengamatan. Dari posisinya di wastafel cuci piring, Ipul memiliki pandangan jelas ke seluruh area prep dan sebagian stasiun masak utama. Awalnya, ia hanya fokus pada pekerjaannya sendiri, mencuci, mengeringkan, menata, tapi perlahan, matanya mulai menangkap ritme dan pola kerja di dapur. Ia memperhatikan bagaimana Bu Siska memotong sayuran dengan presisi milimeter, bagaimana para cook menangani berbagai jenis daging dengan teknik berbeda, dan yang paling memesona, bagaimana Chef Anton mengendalikan seluruh opera dapur dengan kewibawaan dan keahlian yang tak terbantahkan. 90 detik untuk scallop, jangan lebih, teriak Chef Anton suatu siang yang sibuk. Dan saya ingin dagingnya medium rare, bukan medium. Mata kalian gunanya untuk apa? Ipul diam-diam menghitung waktu dalam hati. 90 detik. Cepat sekali. Ia memperhatikan cook yang bertugas, tangan yang gemetar, keringat di pelipis, dan bagaimana Chef Anton langsung tahu ketika waktu dilebihi hanya dari warna daging scallop yang berubah. Terlambat 3 detik. Buang dan buat baru. Hardik Chef Anton tanpa ampun. Malam itu, di kos-kosannya yang sederhana, Ipul mencoba mengingat semua yang dilihatnya. Ia membeli sebuah buku catatan kecil dan mulai mencatat suhu minyak untuk berbagai jenis masakan, waktu memasak untuk protein yang berbeda, bahkan urutan bumbu yang ditambahkan Chef Anton untuk steak spesialnya. Buku itu ia sembunyikan di bawah bantal, khawatir diketahui orang lain. Suatu hari, saat istirahat singkat, Ipul duduk di tangga belakang sambil memegang segelas air. Ia tidak menyadari bahwa Pak Harjo sedang mengamatinya dari jendela kantor lantai 2. Yang dilihat Pak Harjo adalah seorang pemuda yang matanya tidak pernah berhenti belajar, mengamati, menganalisis, menyerap pengetahuan seperti spons kering. Keesokan harinya, Pak Harjo mendekatinya secara diam-diam. "Apa yang kau lihat dari sana, Nak?" tanyanya sambil menunjuk ke arah stasiun masak utama. Ipul terkejut, hampir menjatuhkan gelasnya. Saya hanya memperhatikan, Pak." "Memperhatikan apa?" "Cara Chef Anton mengatur waktu untuk setiap pesanan. Cara dia tahu kapan suatu makanan sudah matang hanya dari baunya. Cara dia." "Kau tertarik dengan masakan?" potong Pak Harjo. Ipul menunduk, malu. "Saya hanya penasaran, Pak. Maaf jika saya tidak seharusnya." "Tidak," ujar Pak Harjo sambil tersenyum. "Rasa ingin tahu adalah kunci pembelajaran." Ia mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. "Ini untukmu. Dasar-dasar teknik memasak profesional." Ipul menerima buku itu dengan tangan gemetar. Buku itu masih baru, berisi gambar-gambar berwarna dan penjelasan detail tentang berbagai teknik dasar. "Terima kasih, Pak Harjo. Tapi, saya tidak bisa menerima ini." "Kenapa tidak?" "Saya hanya tukang cuci piring." Pak Harjo menatapnya dalam-dalam. "Setiap koki besar pernah menjadi pencuci piring, Ipul.
Tapi tidak setiap pencuci piring punya keinginan untuk belajar seperti dirimu. Ia menepuk bahu Ipul. Pelajari. Tapi ingat, pekerjaan utamamu tetap harus selesai dengan baik. Pemberian buku itu menjadi berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, Ipul kini memiliki panduan untuk memahami apa yang dilihatnya setiap hari. Di sisi lain, Ridwan yang melihatnya membawa buku itu segera menyebarkan gosip. Lihat itu, si pemulung sok mau jadi koki, olok Ridwan pada beberapa helper lainnya. Dia pikir dengan baca buku langsung bisa masak. Tapi Ipul mengabaikannya. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca dan membuat catatan. Ia bahkan mulai mempraktikkan teknik memotong dasar dengan pisau tua yang dibelinya di pasar loak, menggunakan sayuran sisa yang biasanya dibuang restoran. Suatu malam, saat dapur sudah sepi, Ipul diam-diam mempraktikkan cara memotong bawang seperti yang diajarkan di buku. Tangannya masih kikuk, irisannya tidak rata, tapi ia terus berusaha. Bukan seperti itu. Suara tiba-tiba membuatnya melompat. Bu Siska berdiri di pintu dapur, menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu. Pegangan pisaumu terlalu kaku. Harus lebih rileks. Ipul memerah. Maaf, Bu. Saya hanya mencoba. Bu Siska mendekat. Lihat. Ia mengambil pisau dari tangan Ipul. Ibu jari di sini, jari-jari lain memegang dengan longgar. Gerakannya dari pangkal, bukan dari pergelangan. Dalam beberapa gerakan cepat, bawang itu teriris sempurna. Wah, desis Ipul takjub. Pelajaran pertama, teknik dasar lebih penting daripada kecepatan, ujar Bu Siska. Kau bisa datang 10 menit lebih awal setiap hari. Aku akan ajari kau dasar-dasarnya. Mata Ipul berbinar. Benarkah, Bu? Tapi, kenapa Bu Siska mau membantu saya? Bu Siska menghela napas. Aku juga dulu mulai seperti kamu. Nak, bukan dari pemulung, tapi dari desa tanpa pendidikan. Yang membedakan kita dengan mereka yang menyerah, adalah kita tidak pernah berhenti belajar. Sejak hari itu, rutinitas Ipul berubah. Ia datang lebih pagi, belajar dengan Bu Siska selama 20 menit sebelum shift dimulai. Pelajarannya dimulai dari yang paling dasar, cara memegang pisau, teknik memotong yang aman, mengenali berbagai jenis bahan makanan. Perlahan tapi pasti, keterampilan Ipul mulai berkembang. Bahkan Chef Anton yang awalnya sinis mulai memperhatikan perubahan pada diri pemuda itu. Siapa yang mengajarmu memotong seperti itu? Tanya Chef Anton suatu pagi, melihat Ipul yang sedang membantu membersihkan dan memotong sayuran sisa untuk kaldu. Ipul gugup. Saya belajar sendiri, Chef. Chef Anton mendengus. Tapi kali ini tidak dengan kemarahan. Untuk belajar sendiri, caranya tidak buruk. Itu adalah pujian pertama yang Ipul terima dari Chef Anton. Kecil, tapi baginya sangat berarti. Sementara itu, Ridwan yang melihat Ipul semakin diakui menjadi semakin tidak senang. Suatu sore, ia mendekati Ipul saat yang lain sedang sibuk. Jangan pikir dengan belajar sedikit teknik memotong kau sudah jadi koki, bisiknya penuh ancaman. Kau tetap sampah yang kami terima karena kasihan. Ipul berhenti sejenak, lalu menatap Ridwan langsung untuk pertama kalinya. Saya tidak bermaksud merebut posisi siapapun, Ridwan. Saya hanya ingin belajar. Belajar untuk apa? Untuk tetap jadi pencuci piring, ejek Ridwan. Mungkin, jawab Ipul tenang. Tapi setidaknya saya akan menjadi pencuci piring yang tahu cara memotong bawang dengan benar. Jawaban itu membuat Ridwan terkesiap. Ia tidak menyangka Ipul akan membalas. Dengan wajah merah padam, ia pergi sambil menggerutu. Malam itu, Ipul menulis di buku catatannya, "Hari ini saya belajar bahwa pengetahuan adalah satu-satunya yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dan hari ini juga saya belajar untuk tidak takut lagi pada Ridwan." Dari jendela kantornya, Pak Harjo mengamati interaksi itu dengan senyum kecil. Ia tahu investasinya pada Ipul mulai membuahkan hasil. Bukan hanya dalam hal keterampilan, tapi juga kepercayaan diri. Bu Siska yang berdiri di sampingnya berkata, "Dia akan menjadi sesuatu yang besar, Pak. Saya bisa merasakannya." Pak Harjo mengangguk. Yang dia butuhkan hanyalah waktu dan kesempatan.
dan kita akan memberikannya. Sementara di bawah, Ipul terus bekerja, tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang mulai mempercayainya. Yang ia tahu, ia harus terus belajar, terus berkembang. Karena baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa seorang mantan pemulung pun pantas bermimpi. Pekan yang sibuk di restoran Saffron mencapai puncaknya pada Jumat malam itu. Setiap meja terisi penuh, daftar tunggu mengular hingga 2 jam ke depan, dan tekanan di dapur hampir terasa secara fisik. Udara panas bercampur aroma ratusan hidangan yang berbeda menciptakan atmosfer yang begitu intens, hingga napas pun terasa berat. Di balik semua itu, di area cuci piring, Ipul bekerja seperti mesin yang telah diprogram untuk efisiensi maksimal. Tangan-tangannya yang kini sudah lebih terampil bergerak cepat, membilas, menggosok, menata, menciptakan ritme kerja yang nyaris sempurna. 2 set piring appetizer untuk meja 15. Cepat! Teriak seorang pelayan yang masuk ke area dapur. "Segera!" sahut Ipul sambil mengambil piring-piring bersih dari rak. Dari sudut matanya, ia melihat Ridwan sedang memindahkan sebuah panci besar berisi kaldu daging sapi yang baru saja matang dari kompor. Panci itu besar, berisi cairan mendidih yang masih menggelembung-gelembung. Biasanya, untuk memindahkan panci seberat itu, diperlukan 2 orang. Tapi hari ini Ridwan melakukannya sendirian. Dan dari caranya berjalan yang agak terhuyung, Ipul bisa merasakan bahwa sesuatu tidak beres. "Ridwan, butuh bantuan?" tawarnya, meski tahu mungkin ditolak. Ridwan melemparkan pandangan sinis. "Urus saja piring-piringmu, pemulung." Ipul menghela napas dan kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi nalurinya terus berteriak bahwa ada yang salah. Ia memperhatikan Ridwan yang mulai berjalan mendekati wastafel tempat ia bekerja. Langkah Ridwan sengaja tidak stabil, seolah-olah panci itu terlalu berat. Tiba-tiba, semuanya terjadi dalam gerakan lambat bagi Ipul. Ridwan sengaja tersandung pada kabel listrik yang agak longgar, kabel yang seharusnya tidak ada di jalur lalu lintas dapur. Panci besar itu terayun dari genggamannya, dan muatan kaldu mendidih yang berwarna coklat keemasan itu tumpah, bukan secara acak, tapi tepat mengarah ke wastafel tempat Ipul berdiri. "Awas!" teriak seseorang. Refleks Ipul bekerja dengan cepat. Tubuhnya melompat ke samping, menghindari percikan terbesar. Tapi tidak cukup cepat. Percikan kaldu panas mengenai lengan kirinya, membakar kulit melalui baju seragamnya yang tipis. Rasa sakit yang tajam dan menyengat langsung menembus saraf-sarafnya. "Ah!" Ipul menjerit kesakitan, memegangi lengannya yang sekarang memerah dan melepuh. Kekacauan langsung terjadi di dapur. Beberapa orang berteriak, yang lain berlarian mencari pertolongan pertama. Kaldu yang tumpah telah menciptakan genangan besar dan berbahaya di lantai dapur. Ridwan berdiri dengan wajah pucat, berpura-pura panik. Maaf, tanganku tergelincir." Tapi Bu Siska yang melihat kejadian itu dari stasiun sayuran langsung tahu yang sebenarnya. "Ridwan, itu sengaja!" teriaknya sambil bergegas menghampiri Ipul. Chef Anton yang mendengar keributan segera datang. Wajahnya merah pada melihat kekacauan ini. "Apa yang terjadi di sini?" Dia tiba-tiba melompat ke jalanku. "Chef." Ridwan langsung menyalahkan Ipul. "Aku tidak melihatnya." Ipul menggigit bibir, menahan rasa sakit yang luar biasa. "Itu tidak benar, Chef. Saya sedang berdiri di tempat yang seharusnya." Pelayan-pelayan yang mendengar keributan mulai mengintip dari pintu dapur. Tamu-tamu di ruang makan mulai bertanya-tanya tentang suara jeritan tadi. Kekacauan ini mulai mengganggu operasional restoran. "Bawa dia ke ruang UKS," perintah Chef Anton pada Bu Siska. "Dan kamu," ia menunjuk ke beberapa helper, "bersihkan ini." Bu Siska segera membawa Ipul ke ruang kecil berisi kotak P3K. Dengan hati-hati, ia menggulung lengan baju Ipul. Lukanya cukup parah, kulit memerah dan melepuh di beberapa tempat. "Ini akan sakit," peringatannya sebelum mengoleskan salep luka bakar. Ipul mengatupkan mata rapat-rapat, menahan rasa perih yang luar biasa. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan yang ia rasakan. Ia tahu Ridwan melakukannya dengan sengaja. "Saya tahu dia tidak menyukaiku, Bu. Tapi sampai segitukah?" Suara Ipul bergetar. Bu Siksi menghela napas. "Dengarkan,
Nak, Di dunia ini ada orang yang akan melakukan apapun untuk menjatuhkan mereka yang mereka anggap sebagai ancaman. Tapi cara kau menghadapi ini yang akan menentukan siapa dirimu. Setelah lukanya dirawat, Ipul kembali ke dapur. Area cuci piringnya masih dalam keadaan kacau, genangan kaldu, piring-piring yang belum dicuci, dan suasana yang tegang. Ridwan sedang dimarahi Chef Anton di kantor. Tanpa diminta, Ipul mengambil pel dan mulai membersihkan genangan kaldu di lantai. Tangannya yang terluka membuatnya kesulitan, tapi ia terus berusaha. Lina yang melihatnya segera menghampiri. Ipul, istirahatlah dulu. Biar saya yang bersihkan. Tidak perlu, Lin. Ini tugas saya, jawab Ipul sambil terus membersihkan. Beberapa helper lain yang biasanya ikut-ikutan mengejeknya, sekarang melihat dengan pandangan berbeda. Mereka menyaksikan bagaimana Ipul, yang baru saja menjadi korban kecelakaan, yang mereka semua curigai disengaja, justru mengambil tanggung jawab untuk membersihkan kekacauan yang tidak ia buat. Saat Ridwan keluar dari kantor Chef Anton dengan wajah pucat dan berkeringat, ia melihat Ipul yang sedang membersihkan sisa-sisa kaldu dari lantai. Wajahnya menunjukkan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Kenapa kau yang membersihkan? Tanyanya, bingung. Ipul mengangkat kepala. Wajahnya tenang meski matanya masih menyimpan bekas rasa sakit. Seseorang harus melakukannya. Dan saya adalah orang yang bertugas menjaga kebersihan area ini. Jawaban itu membuat Ridwan terdiam. Ia seolah-olah mengharapkan kemarahan, protes, atau setidaknya tangisan. Bukan pengampunan dalam bentuk tindakan. Chef Anton yang melihat semuanya dari kejauhan mendekati Ipul. Lenganmu bagaimana? sudah diobati, Chef. Besok bisa bekerja seperti biasa, jawab Ipul. Tidak, bantah Chef Anton. Kau boleh pulang lebih awal hari ini. Dan besok, kau tidak perlu cuci piring. Ipul merasa dadanya sesak. Ini dia, akhir dari pekerjaannya. Ridwan akhirnya berhasil mengusirnya. Tapi Chef Anton melanjutkan, mulai besok, kau akan membantu Bu Siska di stasiun prep. Tugasmu memotong sayuran dan menyiapkan bahan-bahan dasar. Ipul terkesima. Matanya membesar. Serius, Chef? Chef Anton mengangguk singkat. Tapi ingat, jika kau ceroboh di stasiun prep, konsekuensinya lebih besar daripada sekadar piring kotor. Paham? Paham, Chef. Terima kasih, Chef. Ridwan yang mendengar keputusan itu langsung protes. Chef, dia hanya pencuci piring. Dia tidak punya skill untuk... Cukup, potong Chef Anton dengan suara menggelegar. Saya sudah memutuskan. Dan untukmu, Ridwan, ini peringatan terakhirmu. Satu kesalahan lagi, dan kau keluar dari sini. Malam itu, saat Ipul pulang dengan lengan terbebat dan hati yang jauh lebih ringan, ia menyadari sesuatu. Kecelakaan tadi, meski menyakitkan, justru membawanya pada kesempatan yang lebih besar. Ia kini akan pindah dari area cuci piring ke jantung persiapan dapur. Di perjalanan, ia melewati tempat ia dulu mengais sampah. Kali ini, ia berhenti sejenak, melihat para pemulung yang masih berjuang seperti dirinya dulu. Hidup ini aneh, gumamnya. Terkadang, hal terburuk yang terjadi padamu justru membawamu pada tempat yang lebih baik. Sementara itu, di restoran, Ridwan membersihkan stasiunnya dengan wajah masam. Kecurangan yang ia lakukan justru berbalik menghancurkannya. Alih-alih mengusir Ipul, ia justru memberinya promosi tidak langsung. Bu Siska mendekatinya. Sudah cukup, Ridwan. Terkadang, mengakui bahwa ada orang yang lebih berbakat bukanlah aib. Tapi kata-kata itu jatuh pada telinga yang tuli. Di mata Ridwan, masih ada api kemarahan yang membara. Pertarungan di dapur restoran Saffron jelas belum berakhir. Pagi itu, udara di dapur restoran Saffron terasa berbeda bagi Ipul. Untuk pertama kalinya sejak bergabung, ia tidak langsung menuju wastafel cuci piring, melainkan berdiri di stasiun persiapan bahan makanan, mengenakan apron bersih dan memegang pisau yang lebih tajam dari yang biasa ia gunakan. Perutnya berdebar-debar antara gugup dan antusias. Lengan kirinya masih perih di bawah perban. Tapi ia bertekad untuk tidak menunjukkannya. Bu Siska dengan sabar membimbingnya melalui daftar persiapan untuk hari itu.
Kita butuh 2 kg wortel Brunoise, potongan dadu kecil, 3 cm. 5 kg bawang bombay julienne, iris tipis memanjang. Dan 3 ikat seledri chiffonade, iris sangat tipis seperti pita. Ipul mengangguk, mencerna setiap instruksi. Ia ingat pelajaran diam-diam dengan Bu Siska selama ini. Brunoise untuk garnish soup, julienne untuk tumisan, chiffonade untuk taburan akhir. Ia mengulang untuk memastikan. Bu Siska tersenyum bangga. Tepat sekali. Kau perhatikan baik-baik. Sementara itu, di seberang dapur, Ridwan mengamati dengan pandangan tajam. Wajahnya masih menyimpan sisa kemarahan dari insiden kemarin. Ia tidak bisa menerima bahwa Ipul sekarang berdiri sejajar dengannya di stasiun prep. Bahkan mungkin lebih diistimewakan. Jangan khawatir, Rid. Dia pasti akan gagal. Bisik seorang helper kepada Ridwan. Tidak mungkin mantan pemulung bisa handle prep untuk servis malam. Dia harus gagal, gumam Ridwan dengan suara rendah. Aku akan pastikan itu. Sepanjang pagi, Ipul bekerja dengan fokus luar biasa. Tangannya yang sudah terlatih dari minggu-minggu praktek diam-diam sekarang menunjukkan hasil. Potongan wortelnya mulai seragam, irisan bawang semakin tipis dan konsisten. Bahkan Chef Anton yang lewat sesekali melirik dengan approval tersembunyi. Saat istirahat makan siang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Chef Anton, yang biasanya makan di kantornya, ternyata meninggalkan dompetnya di meja prep. Dompet kulit hitam yang mewah itu tergeletak di antara tumpukan sayuran, jelas terlihat oleh siapapun yang lewat. Ridwan adalah orang pertama yang melihatnya. Matanya berbinar. Ini kesempatan sempurna untuk menjebak Ipul. Dengar, bisik Ridwan pada beberapa helper di sekitarnya. Biarkan dompet itu di sana. Aku punya ide. Saat Ipul kembali dari istirahat, ia langsung menyadari ada yang tidak biasa. Sebuah dompet kulit tergeletak di meja kerjanya. Ia mengenali itu sebagai milik Chef Anton. Ridwan, panggil Ipul pada rekan kerjanya yang sengaja berdiri tidak jauh. Ini dompet Chef Anton. Harus kita kembalikan. Ridwan berpura-pura tidak tahu. Ah, biarkan saja. Mungkin Chef sengaja meninggalkannya. Atau... Ia menatap Ipul dengan pandangan penuh arti. Kau bisa ambil isinya. Chef pasti tidak akan sadar. Ipul terkejut dengan saran itu. Apa? Tidak mungkin. Ini bukan milik kita. Ah, sok suci, ejek Ridwan. Dengan gajimu yang kecil, pasti butuh uang tambahan. Isi dompet Chef pasti tebal. Beberapa helper lain ikut menyoraki. Iya, Ipul, ambil saja. Kami tidak akan bilang siapa-siapa. Ipul memandang dompet itu, lalu menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Ia tahu ini adalah ujian. Di kepalanya, tergambar jelas masa-mata sulitnya. Berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan dari isi dompet itu? Berapa banyak makanan yang bisa ia beli? Berapa malam nyaman yang bisa ia dapatkan? Tapi kemudian ia ingat pada Pak Harjo yang memberinya kesempatan, pada Bu Siska yang mengajarnya dengan sabar, pada kepercayaan yang mulai diberikan Chef Anton. Dengan tegas, ia mengambil dompet itu. Saya akan kembalikan pada Chef Anton. Ridwan mencoba menghalangi. Bodoh. Kau pikir dengan jadi penjujur kau akan dapat promosi? Bukan soal promosi, jawab Ipul sambil berjalan menuju kantor Chef Anton. Ini soal melakukan hal yang benar. Saat Ipul mengetuk pintu kantor Chef Anton, Ridwan dan yang lain mengintip dari balik pintu dapur. Yakin bahwa Ipul akan dihukum karena mengambil dompet Chef. Masuk, sahut suara Chef Anton dari dalam. Ipul membuka pintu dan melihat Chef Anton sedang berbicara dengan Pak Harjo. Kedua pria itu memandangnya penuh pertanyaan. Ada apa, Ipul? Tanya Chef Anton. Saya menemukan dompet ini di meja prep, Chef. Sepertinya milik Chef, ujar Ipul sambil mengulurkan dompet itu. Chef Anton menyentuh saku celananya. Lalu wajahnya berubah. Ya, itu dompetku. Tapi bagaimana bisa? Saya menemukannya di antara sayuran, Chef. Mungkin tanpa sengaja terjatuh. Jelas Ipul cepat. Pak Harjo yang memperhatikan dengan seksama bertanya, dan kau tidak tergoda untuk melihat isinya?
Ipul menatap langsung pada Pak Harjo. Bapak yang mengajari saya bahwa kejujuran tidak bisa diajarkan. Pak, itu harus datang dari diri sendiri. Dan saya memilih untuk jujur. Chef Anton mengambil dompetnya, membukanya, dan memastikan isinya lengkap. Uang tunai yang cukup banyak, kartu kredit, dan dokumen-dokumen penting. Semua masih ada. Dengar, Ipul, ujar Chef Anton dengan suara yang tidak biasa, lebih lembut. Dompet ini sengaja kutinggalkan di sana. Ipul terkejut. Sengaja? Tapi ini adalah ujian, jelas Pak Harjo. Kami ingin melihat apa yang akan kau lakukan ketika kau berpikir tidak ada yang melihat. Dan kau lulus, tambah Chef Anton, dengan nilai sempurna. Ipul berdiri diam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Air mata kebanggaan mulai menggenang di matanya. Saat Ipul keluar dari kantor, wajahnya berseri-seri. Ridwan dan yang lain langsung mengepungnya. Ditendang keluar, ya? Tanya Ridwan sinis. Tidak, jawab Ipul dengan senyum kecil. Itu adalah ujian. Dan saya lulus. Wajah Ridwan berubah pucat. Ujian? Ujian apa? Ujian kejujuran, jawab Ipul sambil kembali ke stasiun prepnya. Dan saya bersyukur saya memilih untuk melakukan hal yang benar. Kabar tentang ujian itu dengan cepat menyebar di seluruh dapur. Banyak yang mulai memandang Ipul dengan rasa hormat baru. Bahkan para cook senior yang awalnya meragukannya sekarang mulai mengangguk setuju ketika melewatinya. Sore itu, saat shift hampir berakhir, Chef Anton mendekati Ipul. Mulai besok, kau akan bergantian dengan Ridwan untuk mempersiapkan bahan untuk stasiun masak utama. Dan Chef Anton memberikan selembar kunci kecil padanya. Ini kunci untuk lemari pisau. Kau sekarang dipercaya untuk mengakses peralatan terbaik kita. Itu adalah kehormatan besar di dunia dapur. Hanya karyawan terpercaya yang diberi akses ke pisau-pisau premium. Ridwan yang melihat penyerahan kunci itu langsung menghampiri Chef Anton. Chef, dia belum cukup berpengalaman untuk... Cukup, Ridwan. Potong Chef Anton dengan suara keras sehingga seluruh dapur mendengar. Hari ini kita semua belajar pelajaran penting. Keahlian bisa diajarkan, pengalaman bisa didapat. Tapi integritas, itu yang membedakan kok yang baik dengan yang hebat. Malam itu, saat Ipul pulang, ia berhenti di depan restoran. Cahaya lampu kristal masih berkilauan. Suara tertawa tamu-tamu yang bahagia masih terdengar samar. Tapi kali ini, ia tidak merasa sebagai orang luar. Ia adalah bagian dari tempat ini. Terima kasih, bisiknya pada langit malam. Terima kasih telah memberiku kekuatan untuk memilih yang benar. Sementara di dalam, Pak Harjo dan Chef Anton berbicara di kantor. Dia spesial, Anton, ujar Pak Harjo. Chef Anton mengangguk. Untuk pertama kalinya mengakui. Aku sudah lama tidak melihat integritas seperti itu. Bahkan di antara koki-koki berpendidikan kuliner. Mungkin karena dia tahu nilai dari sebuah kesempatan, tambah Pak Harjo. Dan hari ini, dia membuktikan bahwa kita tidak salah memberinya kesempatan itu. Di sudut lain dapur, Ridwan membersihkan stasiunnya dengan wajah muram. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan taktiknya. Mungkin, hanya mungkin, cara untuk maju bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan menjadi lebih baik. 2 bulan telah berlalu sejak Ipul pindah ke stasiun persiapan. Musim penghujan datang membawa hawa sejuk, tapi di dalam dapur restoran Saffron, suhu tetap panas oleh semangat dan dedikasi. Ipul kini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tim prep. Tangannya yang dulu kaku kini lincah memotong, mengiris, dan menyiapkan berbagai bahan dengan presisi yang semakin mendekati kesempurnaan. Bahkan Chef Anton yang terkenal sulit memberi pujian pun sesekali mengangguk persetujuan ketika melewati stasiunnya. Suatu Sabtu sore yang sangat sibuk, badai datang tak terduga. Hujan deras mengguyur Jakarta, menyebabkan kemacetan parah di seluruh kota. Beberapa karyawan yang shift sore terlambat datang, termasuk 2 cook yang bertanggung jawab untuk stasiun appetizer dan salad. Di mana Andre dan Rina? Teriak Chef Anton dengan wajah merah pada melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 17.30. Servis mulai setengah jam lagi. Bu Siska mendekat dengan wajah khawatir. Mereka terjebak banjir di Kemang,
Chef. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kekacauan langsung menyebar di dapur. Station appetizer dan salad adalah jantung dari pembukaan servis. Tanpa mereka, operasional malam ini bisa berantakan. Kita harus batalkan beberapa reservasi, usul salah satu pelayan. Tidak mungkin, bantah Chef Anton. Ini weekend penuh. Semua meja sudah dipesan. Semua orang saling pandang, mencari solusi. Ridwan yang berdiri di stasiun prepnya sendiri diam-diam berharap Chef Anton akan memintanya untuk membantu. Tapi harapannya pupus ketika Chef Anton justru menatap Ipul. Ipul, kau pernah perhatikan cara Andre menyiapkan appetizer? Tanya Chef Anton dengan suara mendesak. Ipul mengangguk. Jantungnya berdebar kencang. Saya perhatikan setiap hari, Chef. Bagus. Kau ambil alih station appetizer. Ridwan, kau handle station salad. Ridwan langsung protes. Chef, dia hanya helper. Saya lebih berpengalaman. Seharusnya saya yang. Ridwan, kau tahu resep dressing untuk salad Caesar kita? Potong Chef Anton. Ridwan terdiam. Tidak hafal persis, Chef. Saya hafal, Chef. Sahut Ipul dengan suara sedikit gemetar. 2 bagian mayonnaise, 1 bagian parmesan, perasan lemon, garlic paste, anchovy paste, dan sedikit Worcestershire sauce. Chef Anton terkesima. Dan untuk dressing house salad, vinaigrette dengan rasio 3 minyak zaitun dan 1 cuka anggur merah, mustardishon, madu, garam, merica, jawab Ipul tanpa ragu. Beberapa detik keheningan menyelimuti dapur. Semua orang terkesima dengan ingatan Ipul. Bagus, ucap Chef Anton akhirnya. Ridwan, kau bantu Ipul di station appetizer. Ikuti semua perintahnya. Wajah Ridwan memerah. Diposisikan sebagai bawahan Ipul, ini adalah penghinaan terbesar baginya. Tapi ia tidak punya pilihan. Servis mulai, teriak Chef Anton. Semua siap di posisi. Order pertama masuk. Table 7, 2 scallop appetizer, 1 beef tartar, teriak pelayan. Ipul menarik napas dalam-dalam. Ini bukan lagi latihan atau pengamatan. Ini nyata. Tamu membayar mahal untuk makanan yang akan ia buat. Ridwan, tolong siapkan 4 scallop dari chiller. Saya handle beef tartar. Perintah Ipul dengan suara yang lebih percaya diri dari yang ia duga. Ridwan menggerutu tapi menurut. Scallop sudah siap. Ipul bekerja dengan gerakan terukur. Ia ingat setiap detail yang diamatinya selama ini. Cara Andre memotong daging, mengatur plating, menambahkan garnish. Tangannya bergerak cepat tapi tetap elegan. Scallop butuh 90 detik di setiap sisi dengan butter dan garlic. Instruksinya pada Ridwan. Jangan lebih. Untuk pertama kalinya, Ridwan melihat sisi lain Ipul. Bukan sebagai pemulung atau pencuci piring, tapi sebagai koki yang memahami seni memasak. Order berikutnya berdatangan. Soup, salad, appetizer lain. Ipul mengelola stationnya dengan efisiensi yang mengejutkan. Bahkan ketika terjadi kesalahan, seperti ketika Ridwan hampir menjatuhkan sebuah piring, Ipul dengan cepat memperbaikinya tanpa panik. Table 12 complain beef tartarnya. Lapor seorang pelayan dengan wajah cemas. Kata kurang seasoning. Biasanya, Chef Anton akan marah-marah ketika ada komplain. Tapi kali ini, ia diam dan memperhatikan bagaimana Ipul menanganinya. Ambil yang ini, kata Ipul sambil menyiapkan piring baru dengan cepat. Saya tambahkan sedikit garam laut dan ekstra choppers. Dan bawa ini juga, komplimentari bruschetta untuk mereka. Pelayan itu terkesima. Tapi, lakukan saja, pinta Ipul. Mereka tamu penting, kan? Dari reservasinya, saya lihat mereka pelanggan tetap. Benar saja, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan senyum. Mereka senang sekali, malah minta maaf karena komplain. Chef Anton yang mendengar itu mendekati Ipul. Bagus, kau tidak hanya memasak, tapi juga memahami hospitality. Pujian itu membuat Ipul bersemangat. Sepanjang malam, ia bekerja tanpa henti, mengelola station appetizer seperti profesional.
Ridwan yang awalnya sinis perlahan mulai menghormati kemampuan Ipul. Saat puncak servis, order datang begitu cepat sampai-sampai Ridwan kewalahan. Aku tidak bisa handle semuanya, keluhnya. Ipul tetap tenang. Fokus pada salad, saya handle appetizer. Dan ia memandang helper lain yang sedang bingung. Lina, tolong siapkan plating untuk soup. Dengan pembagian kerja yang jelas, mereka berhasil melewati gelombang order terberat malam itu. Saat servis berakhir, semua orang kelelahan tapi puas. Bahkan Chef Anton terlihat lega. Servis hari ini cukup baik, ujarnya, yang dari mulutnya adalah pujian tinggi. Terima kasih untuk semua, terutama Ipul yang mengambil alih di saat kritis. Saat membersihkan stasiun, Ridwan mendekati Ipul. Aku harus akui, kau tadi baik sekali di sana. Ipul tersenyum lelah. Kita berhasil karena bekerja sama. Tapi aku punya pertanyaan, kata Ridwan penasaran. Bagaimana kau bisa hafal semua resep dan teknik? Kau hanya mengamati. Ipul menghela napas. Ketika hidupmu bergantung pada mengamati tempat sampah untuk menemukan makanan, kau belajar untuk memperhatikan setiap detail. Sekarang aku hanya menerapkan keterampilan yang sama untuk hal yang berbeda. Jawaban itu membuat Ridwan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami perjuangan yang dialami Ipul. Keesokan harinya, saat briefing pagi, Chef Anton mengumumkan keputusan penting. Mulai hari ini, Ipul secara resmi dipromosikan sebagai Cook Junior. Dia akan bergantian antara Station Prep dan Station Appetizer. Semua orang bertepuk tangan, termasuk Ridwan yang kali ini tulus. Pak Harjo yang kebetulan lewat tersenyum melihat perubahan itu. Ia mendekati Ipul setelah briefing. Aku dengar kau luar biasa tadi malam. Semua berkat kesempatan yang Bapak berikan, jawab Ipul rendah hati. Bukan, Nak, bantah Pak Harjo. Aku hanya memberimu kesempatan. Kau yang mengubahnya menjadi kesuksesan. Malam itu, Ipul menelepon dari kos-kosan barunya, sebuah kamar kecil tapi nyaman yang kini bisa ia sewa dari gajinya. Ia memandang pisau chef barunya, hadiah dari Bu Siska untuk merayakan promosinya. Dari mengais sampah untuk bertahan hidup, hingga memasak untuk restoran mewah, gumamnya pada diri sendiri. Ternyata, yang kubutuhkan hanyalah satu kesempatan untuk membuktikan diri. Dan di luar, hujan masih turun membasahi Jakarta. Tapi bagi Ipul, hari ini adalah hari yang cerah, hari di mana ia tidak hanya memasak makanan, tapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa masa lalu tidak menentukan masa depannya. Promosi Ipul menjadi Cook Junior bagai angin segar yang mengubah dinamika dapur restoran Saffron. Bagi sebagian besar karyawan, ini adalah kisah inspiratif, bukti bahwa kerja keras dan integritas memang membuahkan hasil. Tapi bagi Ridwan, ini adalah pengingat pahit akan kegagalannya sendiri. Setiap kali melihat Ipul dengan seragam cook barunya, setiap kali mendengar Chef Anton memujinya, setiap kali melihat para cook senior mulai menerimanya sebagai rekan sejati, rasa dengki di hatinya semakin membara. Lihat itu, si mantan pemulung sekarang sok-sokan jadi koki, gerutu Ridwan pada Lina suatu sore saat mereka beristirahat. Dia pikir dengan hafal beberapa resep dia sudah setara dengan kita yang bertahun-tahun bekerja di sini. Lina yang sudah mulai muak dengan sikap Ridwan hanya menggeleng. Dia bekerja lebih keras dari siapapun di dapur ini, Rid. Dan kau tahu itu. Kerja keras. Ridwan mengejek. Dia hanya beruntung. Diberi kesempatan karena kasihan. Percakapan itu terputus ketika Ipul mendekati mereka dengan wajah serius. Ridwan, Chef Anton meminta kita menyiapkan bahan-bahan untuk menu spesial akhir pekan. Kau handle persiapan daging, saya handle saus dan marinade. Ridwan menyeringai. Oh, sekarang kau yang bagi-bagi tugas ya? Iya, jawab Ipul tegas. Seperti yang chef instruksikan. Untuk menu spesial akhir pekan ini, Chef Anton telah menciptakan hidangan istimewa, beef Wellington dengan red wine reduction sauce yang rumit. Saus ini adalah resep rahasia Chef Anton sendiri, membutuhkan lebih dari 20 bahan dan proses memasak bertahap selama 3 jam. Keberhasilannya sangat krusial untuk hidangan tersebut. Kalian berdua dengar baik-baik, kata Chef Anton saat briefing pagi. Saus untuk beef Wellington ini adalah jiwa dari hidangan tersebut.
Jika gagal, seluruh menu spesial akan rusak. Ipul, kau yang bertanggung jawab untuk sausnya. Ridwan, kau bantu menyiapkan bahan-bahannya. Ridwan menggigit bibir. Dipercaya membantu, bukan memimpin. Itu adalah penghinaan lain baginya. Sepanjang hari Jumat, Ipul bekerja dengan hati-hati menyiapkan sausnya. Ia mengikuti setiap langkah dengan teliti, memanggang tulang sapi untuk kaldu, menumis sayuran dengan presisi, mengurangi wine dengan sabar. Aroma yang memenuhi dapur begitu kompleks dan menggugah selera. Kau yakin bisa handle ini? Tanya Ridwan dengan nada merendahkan saat melihat Ipul mengaduk saus di panci. Ini bukan masakan mie instan, tahu. Ipul mengabaikan ejekannya. Saya sudah mempelajari resepnya dengan hati-hati. Dan Bu Siska sudah mengawasi saya. Saat Ipul harus meninggalkan stasiun sebentar untuk meeting singkat dengan Pak Harjo tentang jadwal barunya, Ridwan melihat kesempatan. Dengan cepat, ia mendekati panci berisi saus yang hampir jadi. Dari saku apronnya, ia mengeluarkan sebungsmal garam kasar, bukan garam dapur biasa, tapi garam kasar yang digunakan untuk membersihkan wajan. Dia akan belajar, gumam Ridwan sambil menaburkan segenggam garam kasar ke dalam saus. Hidup bukan soal kerja keras, tapi soal siapa yang lebih pintar. Beberapa menit kemudian, Ipul kembali. Ia langsung melanjutkan proses finishing saus, menyaringnya, menambahkan butter terakhir, dan seasoning akhir. Saat ia mencicipinya, wajahnya berubah pucat. Ada yang tidak beres, bisiknya panik. Chef Anton yang kebetulan lewat mendekat. Bagaimana sausnya? Saya tidak tahu, Chef. Rasanya asin sekali. Tidak seharusnya seperti ini. Chef Anton mengambil sendok dan mencicipinya. Wajahnya langsung berkerut. Ini tidak bisa dipakai. Terlalu asin. Apa yang kau lakukan? Saya tidak tahu, Chef. Saya mengikuti resep dengan tepat. Pembelaan Ipul. Ridwan dengan cepat ikut campur. Chef, tadi saya lihat Ipul menambahkan garam lagi padahal sudah saya ingatkan bahwa bumbunya sudah cukup. Itu adalah kebohongan. Tapi di tengah kepanikan, sulit membuktikan sebaliknya. Tapi saya tidak. Ipul mencoba menjelaskan. Diam, bentak Chef Anton. Kau tidak bertanggung jawab. Kau kira dengan jadi cook junior kau bisa main-main dengan resep. Ipul merasa dunia sekelilingnya berputar. Ini adalah kegagalan terbesarnya sejak bekerja di Saffron. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu ini bukan kesalahannya. Kita harus batalkan menu spesial, kata Chef Anton putus asa. Ini memalukan. Chef, beri saya kesempatan, pinta Ipul tiba-tiba. Saya bisa memperbaikinya. Memperbaiki? Bagaimana? Ini sudah hancur. Saya punya ide, jawab Ipul dengan keyakinan yang mengejutkan. Beri saya 30 menit. Chef Anton menghela napas panjang. 30 menit. Jika tidak berhasil, kau akan kembali jadi pencuci piring. Begitu Chef Anton pergi, Ipul segera bekerja. Ia mengambil beberapa kentang dan wortel, memotongnya kasar, dan memasukkannya ke dalam saus. Kentang dan wortel akan menyerap kelebihan garam. Jelannya pada Lina yang memperhatikannya dengan takjub. Tapi itu akan mengubah rasa sausnya, protes Ridwan. Tidak jika kita tambahkan kaldu sapi segar dan sedikit madu untuk menyeimbangkan, balas Ipul sambil terus bekerja. Dengan gerakan cepat dan penuh keyakinan, Ipul menyelamatkan sausnya. Ia menyaringnya kembali, menambahkan bahan-bahan baru, dan mengurangi kembali untuk menguatkan rasa. 30 menit kemudian, ia menyajikan sampel pada Chef Anton. Chef Anton mencicipinya dengan ragu-ragu. Wajahnya berubah dari keraguan menjadi keheranan, lalu menjadi kekaguman. Ini, bahkan lebih baik dari resep asli, aku Chef Anton akhirnya. Bagaimana kau melakukannya? Ibu saya dulu sering melakukan itu ketika makanan terlalu asin, jawab Ipul. Dia bilang, dalam memasak seperti dalam hidup, tidak ada yang benar-benar hancur, hanya perlu kreativitas untuk memperbaikinya. Komentar itu membuat semua yang mendengar terkesima. Bahkan Ridwan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tapi kemudian Bu Siska yang telah memperhatikan semuanya dengan cermat berbicara. Chef,
Saya tidak yakin ini kecelakaan. Saus Ipul tadi pagi sempurna saat saya cicip. Tiba-tiba menjadi asin berlebihan. Chef Anton langsung memahami maksudnya. CCTV, katanya singkat. Ridwan yang mendengar itu langsung panik. Chef, mungkin saja Ipul memang ceroboh dan sekarang berusaha menutupinya dengan trik-trik. Kita akan lihat, jawab Chef Anton dingin. Beberapa jam kemudian, kebenaran terungkap. Rekaman CCTV dengan jelas menunjukkan Ridwan menaburkan garam kasar ke dalam saus saat Ipul pergi. Ridwan, kantor saya. Sekarang, kata Chef Anton dengan suara yang lebih menakutkan daripada teriakan. Pemecatan Ridwan berlangsung cepat. Sebelum pergi, ia menemui Ipul. Kau beruntung, bisik Ridwan dengan mata penuh kebencian. Tapi ingat, dunia restoran itu kecil. Kita akan bertemu lagi. Setelah Ridwan pergi, suasana di dapur berubah. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari sebuah drama. Tapi bagi Ipul, ini adalah awal dari babak baru, di mana ia tidak lagi dilihat sebagai mantan pemulung atau korban, tapi sebagai koki yang pantas dihormati. Malam itu, Chef Anton menemui Ipul. Aku minta maaf telah meragukanmu. Dan aku ingin kau tahu, yang kau lakukan hari ini, tidak hanya menyelamatkan menu spesial, tapi juga membuktikan bahwa kau memiliki jiwa seorang koki sejati. Ipul tersenyum, merasa untuk pertama kalinya, ia benar-benar menjadi bagian dari tim ini. Tapi di balik senyumnya, ada pelajaran pahit. Kesuksesan tidak hanya membawa teman, tapi juga musuh. Dan perjalanannya masih sangat panjang. Suasana di dapur restoran Saffron pagi itu bagai sedang berduka. Udara terasa berat. Sunyi yang tidak biasa menggantikan kebisingan khas persiapan pagi. Semua orang tahu apa yang terjadi. Ridwan telah dipecat karena upaya sabotasenya terhadap Ipul. Tapi yang tidak mereka tahu adalah bagaimana tepatnya kebenaran itu terungkap, dan dampak luas yang ditimbulkannya. Pak Harjo sendiri yang memimpin briefing pagi, wajahnya lebih serius dari biasanya. Chef Anton berdiri di sampingnya, tangan disilangkan di dada, matanya memindai setiap wajah di hadapannya. Semua tahu apa yang terjadi kemarin. Mulai Pak Harjo, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Ipul berdiri di barisan depan, tangannya masih sedikit gemetar mengingat kembali peristiwa kemarin. Ia tidak menyangka Ridwan akan sampai segitu bencinya. Pertama, lanjut Pak Harjo, saya ingin mengapresiasi Ipul yang tidak hanya menunjukkan keterampilan memasaknya dengan menyelamatkan menu spesial, tapi juga menunjukkan karakter yang luar biasa. Banyak yang mungkin akan marah atau membalas ketika disabotase, tapi dia memilih fokus pada solusi. Semua mata tertuju pada Ipul yang merasa sedikit malu. Ia hanya mengangguk pelan. Kedua, suara Pak Harjo kini lebih tegas. Kepada semua yang selama ini ikut dalam intimidasi terhadap Ipul, baik secara aktif maupun dengan diam saja, ini peringatan terakhir. Restoran Saffron tidak mentolerir lingkungan kerja yang beracun. Beberapa karyawan menunduk, merasa bersalah. Beberapa lainnya saling pandang dengan ekspresi lega, bahwa akhirnya masalah ini diselesaikan. Yang ketiga, Chef Anton kini yang berbicara. Saya ingin memperlihatkan sesuatu pada kalian semua. Ia mengangkat remote dan menyalakan layar TV di dinding dapur. Rekaman CCTV dari berbagai sudut dapur mulai diputar. Adegan Ridwan menyembunyikan pisau, adegan ia berbohong tentang mesin cuci piring, dan yang terakhir, adegan jelas di mana ia menaburkan garam kasar ke dalam saus Ipul. Kalian lihat, kata Chef Anton. Ini bukan kesalahan kecil atau kecelakaan. Ini adalah pola perilaku yang merusak. Suasana hening. Semua bisa melihat dengan mata kepala sendiri bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sekarang, lanjut Chef Anton, saya ingin bertanya pada kalian semua. Mengapa tidak ada yang berani berbicara? Mengapa membiarkan ini terjadi berbulan-bulan? Lina yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Kami takut, Chef. Ridwan, dia punya pengaruh. Dan kami pikir tidak ada yang akan percaya pada kami. Dan kau, Bu Siska? Tanya Pak Harjo. Kau adalah supervisor. Mengapa tidak bertindak lebih awal? Bu Siska menarik napas dalam. Saya sudah beberapa kali melaporkan perilaku Ridwan pada manajemen. Tapi selalu dianggap sebagai konflik personal biasa.
Saya minta maaf, Ipul. Seharusnya saya lebih tegas. Ipul tersenyum pada Bu Siska. Ibu sudah membantu saya banyak. Ibu adalah mentor pertama saya di sini. Pembicaraan berlanjut selama hampir 1 jam. Satu persatu karyawan mulai berbicara, mengakui bahwa mereka tahu tentang intimidasi itu tapi takut untuk melawan. Beberapa bahkan mengakui bahwa mereka ikut-ikutan mengejek Ipul karena takut menjadi target berikutnya. Ini yang harus berubah, tegas Pak Harjo. Mulai hari ini, kita akan membangun budaya di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara. Di mana kinerja dan karakter dihargai, bukan senioritas atau politik kantor. Setelah briefing, suasana di dapur perlahan mulai mencair. Banyak karyawan yang mendekati Ipul untuk meminta maaf. Kami minta maaf, Ipul, kata salah satu kuk senior. Kami seharusnya membelamu. Tidak apa-apa, jawab Ipul. Mari kita mulai baru. Tapi perubahan terbesar justru datang dari Chef Anton. Di sela-sela persiapan servis siang, ia mendekati Ipul. Ada waktu sebentar? Tanyanya. Ipul mengangguk, mengikuti Chef Anton ke kantornya. Duduk, kata Chef Anton sambil menutup pintu. Aku ingin berbicara jujur padamu. Ipul duduk dengan nervous, tidak tahu apa yang akan dihadapi. Selama ini, mulai Chef Anton, aku memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku membiarkan prasangka butaku terhadap latar belakangmu mengaburkan penilaianku. Ipul terkejut. Ini adalah pengakuan yang tidak ia duga dari Chef Anton yang terkenal keras kepala. Bukan salah Chef. Tidak, biarkan aku menyelesaikan, potong Chef Anton. Aku sudah 15 tahun di industri ini. Aku pikir sudah tahu segalanya. Tapi kau mengajariku pelajaran berharga, tentang ketahanan, tentang kerendahan hati, dan tentang pentingnya memberi kesempatan. Chef Anton membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah sertifikat. Ini adalah undangan untuk kompetisi memasak yang chef bulan depan. Awalnya aku ingin mengirim Ridwan. Tapi sekarang, aku ingin kau yang mewakili Saffron. Ipul memandang sertifikat itu dengan tak percaya. Saya? Tapi saya baru. Kau sudah membuktikan diri lebih dari cukup, kata Chef Anton tegas. Dan aku akan melatihmu sendiri untuk persiapan kompetisi. Air mata kebahagiaan mulai menggenang di mata Ipul. Ini adalah kehormatan yang tidak pernah ia bayangkan. Ada satu hal lagi, tambah Chef Anton. Mulai besok, kau akan menjadi sous chef junior. Gajimu akan dinaikkan, dan kau akan bertanggung jawab melatih helper baru. Perubahan yang terjadi dalam 1 hari itu begitu drastis. Dari hampir dipecah menjadi dipromosikan. Dari korban intimidasi menjadi sous chef junior. Saat pulang kerja malam itu, Ipul berhenti di depan restoran. Ia memandangi bangunan megah itu, mengingat kembali perjalanannya, dari pemulung yang mengais sampah di belakang restoran ini, hingga menjadi bagian penting di dalamnya. Bu Siska yang kebetulan keluar mendekatinya. Bangga padamu, nak. Terima kasih untuk segala bimbingannya, Bu, jawab Ipul haru. Kau tahu, yang terjadi hari ini bukan hanya kemenangan untukmu, kata Bu Siska. Tapi untuk semua orang yang pernah merasa tidak dihargai, tidak didengar. Kau telah mengubah budaya di tempat ini. Ipul tersenyum. Ia tidak pernah bermaksud menjadi pahlawan. Ia hanya ingin bekerja keras dan membuktikan bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan. Malam itu, di kos-kosan barunya yang lebih nyaman, Ipul menelepon Pak Harjo. Terima kasih, Pak, untuk segala-galanya. Jangan berterima kasih padaku, nak, jawab Pak Harjo. Kau yang menulis ceritamu sendiri. Aku hanya memberimu pena. Sebelum tidur, Ipul membuka buku catatannya. Di halaman baru, ia menulis, "Hari ini aku belajar bahwa kebenaran memang akan terungkap pada waktunya. Tapi yang lebih penting, aku belajar bahwa memaafkan dan memberi kesempatan kedua, pada diri sendiri dan pada orang lain, adalah kunci untuk terus maju." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidur dengan damai, mengetahui bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia, bukan sebagai mantan apapun, tapi sebagai Ipul, sang koki. Matahari terbenam di Jakarta, menebar cahaya keemasan yang menyapu fasad megah restoran Aurelia.
sebuah establishment gastronomi baru yang menjadi buah bibir di kalangan food enthusiast ibu kota. Di balik pintu kayu oak yang kokoh, suasana elegan dan hangat menyambut setiap tamu yang datang. Tapi keajaiban sebenarnya terjadi di dapur, di mana seorang chef muda dengan seragam putih bersih dan topi chef tinggi berdiri dengan penuh wibawa, memimpin brigade dengan presisi dan passion. Dialah Ipul, kini 26 tahun, eksekutif chef dan pemilik sebagian dari restoran yang telah meraih 1 bintang Michelin dalam waktu hanya 2 tahun pembukaannya. "Chef, kita punya reservasi khusus malam ini," lapor salah satu sous chefnya, Pak Harjo dan rombongan. Senyum mengembang di wajah Ipul. "Terima kasih, Andre. Saya akan handle pesanan mereka personally." Malam itu berjalan dengan sempurna. Setiap hidangan yang keluar dari dapur Aurelia adalah mahakarya, tekstur, rasa, dan presentasi yang harmonis. Saat dessert dihidangkan, Ipul memutuskan untuk turun sendiri ke ruang makan. "Selamat malam, Pak Harjo, Ibu Siska, Chef Anton." Sapa Ipul hangat pada 3 tamu spesialnya. Pak Harjo yang kini sudah berubah lebih banyak berdiri dan memeluk Ipul erat. "Tidak pernah dalam mimpi terliarku, pemuda yang dulu kutata penuh debu dan keputusasaan kini menjadi salah satu chef paling berbakat di kota ini." Chef Anton, yang setelah kejadian dulu berubah total dan menjadi mentor utama Ipul, mengangguk bangga. "Dia melampaui semua ekspektasi, Harjo. Bahkan ekspektasinya sendiri." Bu Siska yang kini sudah pensiun, tetapi tetap menjadi konsultan untuk Aurelia menitikkan air mata. "Ingat pertama kali saya mengajarimu memotong bawang?" Ipul tersenyum nostalgik. "Bagaimana saya bisa lupa? Ibu bilang pegangan pisauku terlalu kaku." Saat obrolan berlangsung, seorang pelayan datang dengan ekspresi sedikit gugup. "Chef, ada tamu lain yang ingin bertemu. Dia bilang dulu pernah bekerja dengan chef." Ipul mengangkat alis, lalu berjalan mengikuti pelayan tersebut. Di sudut ruangan yang agak remang, seorang pria dengan pakaian sederhana berdiri dengan nervous. "Ridwan." Ipul terkejut. Wajah Ridwan tampak lebih tua dari usianya, dengan garis-garis keras kehidupan yang jelas terpahat. "Halo, Ipul. Maaf mengganggu. Saya cuma ingin bilang selamat." Ipul memandangnya beberapa saat, lalu tersenyum. "Mari kita bicara di kantor." Di kantor eksekutif chef yang minimalis namun elegan, Ridwan duduk dengan gelisah. "Saya tahu ini tidak pantas, setelah semua yang saya lakukan dulu." "Sudah lama sekali, Ridwan," kata Ipul sambil menuangkan 2 gelas air. "Apa kabarmu?" "Tidak seberuntung kamu," jawab Ridwan getir. "Setelah dipecat dari Saffron, saya pindah-pindah restoran. Tidak ada yang bertahan lama. Reputasi, kamu tahu." Ipul mengangguk pelan. "Saya dengar." "Saya di sini bukan untuk minta belas kasihan," Ridwan cepat menambahkan. "Saya hanya ingin meminta maaf. Secara langsung. Untuk semua yang dulu saya lakukan." Diam sejenak menyelimuti ruangan. Ipul memandang luar jendela, ke gemerlap lampu kota Jakarta. "Kamu tahu, Ridwan, dulu saya sangat membencimu. Tapi sekarang, saya justru berterima kasih padamu." Ridwan terkejut. "Berterima kasih?" "Ya, karena kamu mengajarkan saya ketahanan. Kamu membuat saya lebih kuat. Dan yang paling penting," Ipul menatap langsung Ridwan, "kamu mengajarkan saya tentang pentingnya memberi kesempatan kedua, sesuatu yang dulu diberikan Pak Harjo pada saya." Dari laci mejanya, Ipul mengambil selembar kertas. "Aurelia akan membuka cabang baru di Senopati bulan depan. Kami membutuhkan seorang supervisor dapur. Gajinya mungkin tidak sebesar di sini, tapi..." "Mengapa?" potong Ridwan, bingung. "Mengapa kamu mau membantu saya? Setelah semua yang saya lakukan?" "Karena semua orang pantas mendapat kesempatan untuk berubah," jawab Ipul lembut. "Seperti yang dulu saya dapatkan." Air mata mengalir di pipi Ridwan. "Saya tidak pantas." "Tidak ada yang tidak pantas untuk kesempatan memperbaiki diri, Ridwan. Tapi ini kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan." Setelah Ridwan pergi dengan janji akan mempertimbangkan tawaran itu, Ipul kembali ke ruang makan tempat Pak Harjo dan yang lain menunggu. "Ada apa?"
Tanya Pak Harjo penasaran. Ipul baru saja melakukan apa yang selalu dia lakukan terbaik. Jawab Bu Siska dengan mata berbinar. Memberi harapan. Keesokan harinya, di kantornya yang terang, Ipul menerima kunjungan dari seorang pemuda berusia awal 20-an dengan pakaian lusuh dan mata penuh keraguan. Seorang pemulung yang dikirim oleh organisasi amal yang kini rutin dibantu Ipul. Selamat datang. Sapa Ipul hangat. Saya dengar kamu tertarik magang di dapur. Pemuda itu mengangguk nervous. Tapi saya tidak punya pengalaman, Pak. Ipul tersenyum, melihat bayangan dirinya 5 tahun lalu dalam mata pemuda itu. Pengalaman bisa dipelajari. Yang tidak bisa diajarkan adalah kemauan keras. Dan saya melihat itu dalam dirimu. Saat memandu pemuda itu berkeliling dapur, Ipul teringat kata-kata Pak Harjo yang selalu ia pegang. Hidup ini bukan tentang dari mana kita datang, tapi tentang kemana kita akan pergi, dan siapa yang kita bawa bersama kita dalam perjalanan itu. Malam itu, sebelum servis dimulai, Ipul berkumpul dengan seluruh staf dapur Aurelia. Di hadapan mereka berdiri para magang dari berbagai latar belakang sulit, mantan napi, anak putus sekolah, pemulung seperti dirinya dulu. Lihatlah kalian, katanya dengan suara tegas namun penuh kasih. 5 tahun lalu, saya berdiri seperti kalian, penuh keraguan dan ketakutan. Tapi percayalah, dalam setiap diri kalian ada potensi yang menunggu untuk ditemukan. Dan di dapur ini, kita tidak hanya memasak makanan, kita memasak harapan. Kita memasak perubahan. Kita memasak masa depan. Dia berjalan menyusuri barisan, menatap mata setiap magang. Beberapa dari kalian mungkin berpikir tidak pantas berada di sini. Tahu, saya dulu juga begitu. Tapi izinkan saya memberitahu rahasia. Tidak ada yang tidak pantas untuk bermimpi. Tidak ada yang tidak pantas untuk sukses. Sous chefnya yang dulu adalah Lina, yang kini telah berkembang menjadi koki berbakat, tersenyum bangga. Andre, yang dulu hampir dipecah karena keterlambatannya akibat banjir, kini menjadi kepala bagian mid station yang handal. Mulai hari ini, lanjut Ipul, kalian adalah bagian dari keluarga Aurelia. Dan di keluarga ini, kita percaya bahwa yang terpenting bukan latar belakangmu, tapi kemana kamu ingin pergi, dan seberapa besar usahamu untuk sampai ke sana. Saat sorak-sorai dan tepuk tangan bergemuruh, Ipul memandang sekelilingnya. Dari jendela dapur, ia bisa melihat Jakarta yang terus berdenyut. Kota yang dulu hampir menghancurkannya, kini menjadi tempat ia membangun impiannya. Di meja kerjanya, di antara berbagai resep dan dokumen restoran, terdapat foto lama, sebuah foto dari 5 tahun lalu, di mana ia berdiri dengan Pak Harjo di belakang restoran Saffron, dengan seragam cuci piring yang masih terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Dia tidak lagi yang dulu, tapi dia tidak pernah melupakan dari mana dia datang. Chef, order pertama masuk, teriak salah satu koki. Ipul mengangguk, mengambil pisau chefnya. Aurelia, siap. Dan dalam denting panci dan desisan minyak, dalam aroma rempah dan irama pisau memotong, terjadilah lagi keajaiban. Seorang mantan pemulung yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga menjadi lentera bagi mereka yang masih berjuang dalam kegelapan. 5 tahun. Dari mengais sampah, hingga memegang bintang Michelin. Tapi baginya, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang. Sebuah perjalanan membagikan harapan. Satu piring pada satu waktu.